Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh aktivitas kita yang telah, sedang ataupun akan dilakukan diridhai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian kita bermohon kepada Allah semoga seluruh saudara-saudari kita yang berkehidupan sampai detik ini dimanapun berada namun belum beriman diberikan kekuatan dalam jiwa mereka dan lisan mereka untuk bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pelaku maksiat diberikan sentuhan kekuatan dalam jiwa, dibimbing untuk bertaubat, memperbaiki jalan kehidupan lebih baik, lebih berkualitas menuju hayatan thayyibah, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Kita akan mencoba meneruskan bahasan kita setelah di pertemuan yang lalu kita mengkaji ragam nama dalam ilmu tauhid dan kita dapati beragam nama istilah namun menunjuk pada substansi yang serupa dengan penekanan atau dilalah yang berbeda. Ini menunjukkan keutamaan dan keistimewaan tentang ilmu yang kita kaji ini. Baik disebut dengan ilmu tauhid. Jadi kalau Anda, kita, saya mendengar tentang nama ilmu tauhid, itu tiada lain menunjuk kepada akidah, tiada lain menunjuk pada iman. Namun penekanannya ditujukan kepada pemahaman untuk mengarahkan seluruh aktivitas kita tertuju pada Allah yang Maha Esa, Allah yang Ahad. Jadi kalau disebutkan ilmu tauhid, ya kita langsung menangkap itu dengan mengoreksi, mengintrospeksi segala hal yang terkait dengan aktivitas kita. Sudahkah seluruhnya tertuju, ya dikerjakan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala yang Ahad? Ya, sudahkah dalam gambaran cepatnya semua pekerjaan kita itu sudah bernilai ikhlas di hadapan Allah? Karena Ahad itu kan terletak di surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, mengerjakan segala sesuatu tertuju kepada yang Ahad disebut dengan tauhid. Ya. Nah, kita ini muwahhid, jamaknya muwahhidin, orang-orang yang berusaha menjadikan segala hal tertuju untuk mendapatkan ridha Allah yang satu. Tuhannya Maha Satu, Maha Esa, Ahad, dan semua kegiatannya ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan ridha-Nya. Semua aktivitas yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridha-Nya itu yang disebut dengan ibadah, dan itulah fitrah kehidupan kita. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kata Allah, aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitasnya untuk beribadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara beribadah itu seperti tadi yang disampaikan di Quran surah 51 ayat 56, cara mengerjakan yang terbaiknya ditafsir kemudian di Quran surah 98 Al-Bayyinah di ayat yang kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitas mereka ya sebagai ibadah kepada Allah dan berusaha untuk ikhlas mengerjakannya. Sedangkan ikhlas menanggalkan segala hal, motivasi dan sebagainya, ditanggalkan seluruhnya dan menunjukkan hanya kepada yang satu saja, Ahad. Karena itulah ketika diturunkan surah Al-Ikhlas, ya, maka firman pertamanya, ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Jika kita mampu mengerjakan semua itu, maka muncullah apa yang disebut dengan ihsan. Ihsan ini yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam keterangan beliau dan nanti dicantumkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab beliau, ya di Sahih Muslim di nomor hadis yang ke-8, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menjadikan, nah kalau ini sudah personal nih, ya jadi Nabi merinci secara personal. Tadi kan masih mencakup keseluruhan, ya Allah mengkhitab, memberikan sebuah pesan penting gitu kan. Menyampaikan kepada seluruh hambanya tanpa kecuali, jadikan semua aktivitas sebagai ibadah. Lalu detailnya dijelaskan oleh Nabi secara personal kepada setiap kita, ya, anta'budallaha, engkau jadikan, walaupun ini dicontohkan pada saat itu, ya, pada tamu yang datang, itu malaikat yang menyamar datang ke majlis Nabi, ya, ke tempat Nabi bercengkrama dengan para sahabat, kemudian bertanya, mengonfirmasi beberapa hal yang pernah saya juga sampaikan di pertemuan lalu, baik itu iman, Islam, ihsan, dan amaratus sa'ah atau alamatus sa'ah, kan? Maka anta'budallaha ka'annaka tara
Ya, engkau menjadikan seluruh aktivitas ibadahmu itu, seluruh aktivitas pekerjaanmu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, dan dalam mengerjakan itu engkau selalu merasa diawasi, dilihat, diamati oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun engkau belum punya kemampuan untuk menatapnya. Nah, ini jadi sifatnya ihsan, orangnya nanti disebut dengan muhsin, jamaknya muhsinin. Kalau kita bisa pertahankan di satu sisi saja, dari satu nama ini saja, ilmu tauhid. Ya, tadi sudah ya, saya gambarkan kemana jalurnya gitu. Nah, ini kan dari nama ilmu tauhid. Kalau kita bisa pertahankan ini saja menjadi muhsinin dalam kesempatan berkehidupan di dunia, nanti terjemahannya banyak. Bisa dalam konteks ibadah ritual. Misal sholat, kan? Istighfar, okay? Mau yang sholatnya fardu sampai sholatnya sunnah. Itu pahalanya tinggi sekali. Orang yang bisa membawa keikhlasan dalam aktivitas ibadah ritualnya secara spiritual itu setidaknya disifati oleh Allah dengan orang-orang yang nanti ditempatkan di taman surga. Ya, dia mampu membangkitkan jiwa takwanya. Kan keimanan itu ada jiwa takwa, ya kan? Takwa itu ada dalam nafas, ya, dalam dirinya, di nuatnya itu. Maka nanti turun Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat di ayat ke-15. Ya, sampai dengan ayat 23 lah kalau kita mau agak sedikit ke bawah. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Sungguh orang-orang takwa itu, kan, nanti akan ditempatkan di taman-taman surga. Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka akan mendapatkan segala kemuliaan, kenikmatan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabb mereka. Dan sungguh ya, mereka itu saat di dunia adalah orang-orang yang ihsan. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Muhsin. Apa sifat mereka? Kanu qalila minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka itu orang-orang yang sedikit tidurnya. Maka ditafsirkan di sini, kalau sedikit tidur kan umumnya malam ya, maka sering bangun malam. Ini salat ritual. Dan menjelang ke subuh itu istighfar. Wabil ashar, ashar itu jamak dari kata sahar, waktu singkat menjelang fajar. Jadi setelah dia tahajud, dia rajin istighfar, itu istighfar tuh melatih kebersihan jiwa. Ya, sehingga nanti buah dari istighfar salah satunya adalah keikhlasan. Jadi orang-orang yang rajin istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Nah, itu buah dari istighfar itu salah satunya selain menghadirkan kenikmatan untuk berzikir, ya, menghadirkan taubat, salah satunya itu menghadirkan keikhlasan. Jadi menunjukkan segala aktivitas tertuju kepada Allah. Ya, silahkan berlatih. Kita sama-sama berlatih menghadirkan itu. Nah, itu nanti puncaknya orang yang biasa seperti itu disiapkan nanti apresiasi tertinggi ketika Allah berkehendak dengan rahmatnya menjadikan ia mendapatkan surga, ditempatkan di taman surga. Ya, taman surga. Nanti detailnya lagi kalau ditambahkan kita dengan wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, ya, dan dia juga gemar berbagi lewat harta, didetilkan lagi nanti di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133. Ya, kalau berbaginya bisa dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, nanti ditambah lagi ya tempatnya seluas langit dan bumi itu. Ya, Masya Allah. Ini sudah janji Allah ya. Dan ini kalau perkara gaib, iman. Bukan akal tempatnya, iman. Ya, karena itu kita belajar tauhid untuk menguatkan iman. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Siapa muttaqin di sini? Ya kan? Nah, amalannya apa? Ayat 134-nya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ya kan? Dan ini orang-orang tanda pertamanya dia gemar berbagi, baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Wal kadhiminal ghaidha, sanggup menahan amarah, wal 'afina 'anil nas, gemar memaafkan orang lain, kan? Nah, ini ujungnya mengonfirmasi lagi yang sifat ihsan tadi. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi sama tuh ya keterkaitannya. Nanti kalau kita gabungkan keseluruhannya dengan level yang tingkat tinggi lagi, kan tadi baru bangun malam kan? Kan kita nggak tahu nih khusyuk apa nggak bangun malamnya, tapi konsisten dulu. Ya, kalau sudah konsisten kan nanti bisa lebih maksimal tuh. Ya, sudah jadi kebiasaan tuh lebih bisa menikmati. Kemudian istighfar, konsisten dulu aja. Nah, nanti levelnya naik. Dari konsistensi itu melahirkan kehusyuan, kenikmatan. Kalau sudah khusyuk, berbaginya pun jadi konsisten, sampai dampaknya bisa menjaga diri dari hal keburukan, itu kan, mempertahankan kemuliaan, menjaga waktu sholat. Naik lagi levelnya tuh. Tadi baru digambarkan kan tamannya, seluas langit dan bumi. Tentu tempatnya Firdaus. Makanya ketika masuk ke Firdaus itu, surga yang tertinggi yang sangat luar biasa kenikmatannya, itu imannya sudah menjadi identitas.
jadi mukmin, ya. Surah ke-23 itu Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun, ya. Sungguh akan bahagia dan sukses orang-orang yang imannya sudah melekat pada dirinya, melekat kuat jadi identitas. Ya, siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang mereka itu dalam semua salatnya khusyuk. Itu udah kualitasnya udah naik tuh. Ya, jadi bayangkan dari satu nama saja ini kalau dipelajari dengan benar, manfaatnya dahsyat sekali. Baru satu nama itu. Ya, kalau kita turunkan ilmu tauhid, benar kita belajarnya. Ya, masuk betul seperti orang dulu mempelajarinya, kan seperti Nabi mengajarkan kepada para sahabat dan sebagainya. Itu dampaknya dahsyat, ke ibadah terasa, kan? Ke pengelolaan harta juga proporsional dan turunan-turunan yang lainnya. Nah, jadi itu yang bisa kita dapatkan dari nama yang pertama. Dan kita juga pelajari tentang ilmu al-aqidah al-islamiyah, ya kan? Bagaimana dengan semua itu nilai-nilai keislaman diikat kuat di dalam diri. Akidah itu mengikat dari keimanan kita, keyakinan kita diikatkan kuat dalam diri kita seperti pondasi, ya, dicakarkan ke dalam bumi, digenggamkan sehingga bangunannya bisa utuh dipegang. Jadi kalau sudah akidah dan disifati dengan Islami, ya, maka semua pondasi keimanan ini ketika kuat, maka dia akan menggenggam bangunan-bangunan keislaman. Ya, digenggam erat begini supaya tidak goyah, tidak geser dan seterusnya. Artinya apa? Bangunannya kan terdiri dari tiang-tiangnya salat. Syariat itu kan yang kemarin kita pelajari. Ada salat imaduddin. Masih ingat hadis Nabi? As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Wa man hadamaha faqad hadamad-din. Salat itu tiangnya agama. Siapa yang menegakkannya telah menegakkan agama. Itu bangunan kan? Kita setelah pondasi kan bangun tiang-tiang. Tiang pancang itu. Itu salatnya. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Kalau ditegakkan, maka akan siap nih bangunan keislamannya. Ya, kalau dia nggak kerjakan, ya bagaimana bangunannya bisa jadi? Ya, bisa terbangun dengan baik. Ada pondasinya tapi nggak pernah muncul, kan nggak kelihatan. Ya, nggak ada rumahnya, nggak ada bangunan, nggak ada apa-apa, tanah saja biasa. Ya, pondasi kan di dalam, nggak kelihatan tuh. Ya, makanya orang-orang yang munafik mengatakan dia Muslim, ya, dan mengatakan saya beriman, nggak nyampe, nggak kelihatan, tanah saja gitu rata, nggak ada apa-apanya. Nah, ini yang harus diperbaiki. Nah, jadi kalau sudah ada bangunan itu, apa ilustrasi yang terbesarnya? Maksudnya begini, salatnya, zakatnya, puasanya, haji, umrah, amalan yang sunnah yang lain membentuk satu bangunan yang dipegang kokoh. Jadi kalau pondasinya kuat, ini amalan juga akan kuat, bangunannya akan kokoh. Karena itu fungsi belajar akidah Islamiyah, ya, puncak tertingginya adalah itu bisa menunjukkan konsistensi untuk bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan bangunan keislaman itu dengan utuh. Ada ibadah, ada muamalah, ada akhlak. Ya, jadi kalau kita ngelihat rumah bagus itu kan kokoh, ya, kemudian indah tampilannya, enak dipandang. Kemarin saya ilustrasikan saking bagusnya kadang orang ingin foto-foto, ingin melihat dan sebagainya. Itu bangunan itu, Islam itu mengcover 3 bagian yang penting dalam kehidupan. Ada ibadah, ada muamalah, ada akhlak. Dan semua ada fikihnya sendiri. Ya, ada ibadah, ada muamalah, ada akhlak. Makanya saya dulu kecil tuh pernah mengalami pembelajaran tuh masih ada akidah akhlak. Ke puncak tertingginya itu. Akidah akhlak. Jadi dengan belajar akidah itu, ya, kita ibadahnya kuat. Makanya saat ibadah itu ada latihan tuh dari kecil. Kalau di madrasah ibtidaiyah itu, bahkan di sekolah-sekolah umum itu masih ada dulu pelajaran agama itu masih saya terasa sekali. Ada akidah akhlak, kemudian ada kayak buku evaluasi pembelajaran. Bahkan setiap datang Ramadan itu ada buku table-tablenya di situ, mengerjakan apa. Kalau tarawih siapa yang ngasih kultum, bahkan diberikan paraf supaya kita betul-betul hadir ke masjid, itu masih ada demikian. Ya, saya tidak tahu apakah era-era anak-anak sekarang mendapati itu atau tidak, gitu ya. Dan itu terasa ke dalam diri kita itu perubahannya. Nah, itulah akidah. Kalau sudah kuat menggenggam, maka Islamiyah, keislaman itu akan tampak dalam kehidupan. Dan gak ada rasa malu, rasa takut dan sebagainya. Jadi takutnya itu karena Allah. Malunya itu kalau terdorong berbuat maksiat. Jadi kemuliaan itu hadir. Usuluddin, pokok-pokok agama, din. Jadi kalau sudah pokoknya kuat, bagus, tadi, ya, pondasinya bagus, dasarnya kuat, maka paham dia mengenal agama dengan bagus. Maka setiap ada yang menyoal tentang agamanya, dia bisa menjelaskan secara terstruktur. Ya, metodologinya bagus, dalil-dalilnya kuat. Usul itu pokok-pokok yang mendalami, ya, kekuatan dalam beragama. Jadi kalau kita belajar ini, agamanya mesti lebih kuat. Jangan sampai kita belajar tauhid, belajar akidah, ya, belajar usuluddin, tapi malah goyah, lemah pondasinya. Nah, itu bukan usuluddin namanya. Karena itu kurang lebih kita sudah 61 atau 62 video dengan ini, kita belajar itu. Ya, silahkan dicek, ada nggak perubahan pada diri kita itu? Semakin mengenal Allah tidak? Ya, makanya saya cek kemarin dengan merumuskan beberapa intisari kajian itu yang teman-teman hadirkan. Baru tadi malam saya selesaikan, ya. Mungkin insya Allah sore ini atau malam nanti disampaikan kepada teman-teman.
Itu Masya Allah ini ya. Dan saya sangat bersyukur Masya Allah teman-teman sudah bisa membuat bagan, merumuskan ya dengan segala ragamnya gitu. Luar biasa. Ada yang paling kreatif itu supaya nggak susah dibikin langsung thumbnail videonya. jadi bukan apa namanya tema-tema pembelajaran dan dalil, ini thumbnail videonya. Ya, jadi materi pertama disebutkan flyer video, kedua flyer taklim sampai ujungnya, gitu ya. Ya tapi lebih daripada itu saya ingin mengatakan bahwa ini semua ragam yang telah kita bahas ini pada akhirnya menjadikan kita mesti lebih memahami dengan baik tentang agama kita. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa sih Anda memilih Islam, kita bisa jelaskan dengan runtut, dengan baik. Ya, kalau ingin dari persepsi internal di keislaman kita, jelaskan dari Al-Qur'annya, jelaskan di hadisnya. Kalau ingin bisa nanti dikomparasikan dengan struktur logika, misalnya jelaskan secara logika. Ini saya pilih Islam karena begini. Dari sisi ketuhanan jelas, dari sisi ibadah jelas, tidak ada persoalan, nggak ada kerumitan. Dari sisi muamalah konsepsinya jelas, mengatur bimbingan dari bangun tidur sampai tidur lagi, bisa kita jelaskan dengan baik. Nah, itulah usuluddin. Jadi ini penting sekali ya, penting karena kekinian ini pokok dipahami betul nih. Nanti ada gerakan namanya orientalis dari sejak dulu itu. Nanti ada beberapa buku mungkin yang ingin saya tunjukkan juga. Itu memang riset-riset menunjukkan untuk menggoyahkan keyakinan itu jadi tumpuan yang paling utama, jantungnya di situ. Sebab kalau akidahnya sudah goyang ya sudah, syariatnya pun terputus. Sudah nggak gemar sholat, sudah nggak gemar puasa, sudah berpikirnya aneh-aneh dan sebagainya. Gitu ya. Nah, itu yang dirugikan banyak nanti, selain diri sendiri, lingkungan juga akan dirugikan. Saya dulu masih belajar, kita atau mungkin yang semasalah setidaknya dengan saya, atau bahkan di atas saya, masih ingat kan? Kita belajar akidah dulu, akidah, akhlak. Coba lihat tingkat kriminalitas. Bandingkan dengan sekarang. Bisa terlihat. Ya, silahkan. Kalau ada sensus misalnya, riset tentang tindak kriminal, ya per harinya berapa nih indeks kriminal di Indonesia. Saya kalau paling gampang saya lihat aja di berita-berita itu, hampir setiap hari 85% itu negatif semua. Ya, baik kasusnya fahsya atau mungkar. Ya, fahsya yang kotor-kotor, yang jorok-jorok, perzinahan, selingkuh, ini itu prostitusi dan sebagainya. Mungkar dari kasus narkoba sampai perampokan, pembunuhan, macam-macam. Itu hampir setiap hari itu menghiasi berita-berita kita. 85% kurang lebih itu. Ya, Anda bisa bayangkan. Ya, dulu orang ada kejadian kecil saja, ada yang meninggal karena kejadian A, itu hebohnya bisa luar biasa. Satu kali, ini sekarang kayak sudah biasa. Ya, dan itu masih ada tuh akidah akhlak itu masih bisa dinikmati itu. Ya, tenggang rasa, toleransi, macam-macam dipraktekkan dengan sangat indah. Nah, ini ada sesuatu, coba dicek lagi. Saya tidak tahu ya apakah di sekolah SD sekarang anak-anak itu pelajaran agama masih ada apa enggak tuh. Terus muatannya bagaimana tuh? Tereduksi atau memang diajarkan dengan cara yang baik? Kita berbicara dalam spektrum keislaman, ya. Dan kita menghormati di tempat-tempat yang ada mungkin sekolahnya nanti ada muridnya yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha dan sebagainya. Nah, itu konsepsi dengan kepercayaannya masing-masing. Tapi pertanyaannya adalah di murid-murid yang Islam itu masih ada nggak pelajarannya itu? Akidah akhlak. Kemudian nanti ada bukunya juga akidah Islam dan sebagainya. Ya, nah ini persoalan yang penting untuk dikaji. Jangan-jangan bukunya ada, penerbitnya ada, tapi gurunya nggak ada, gitu kan? Ini juga dicek ini. Ya, terus kualifikasi gurunya bagaimana tuh? Ya, sertifikasinya apakah sertifikasi yang memang keislaman atau sertifikasi yang pada standar-standar umum? Nah, ini juga penting untuk dilihat. Nah, jadi ini gambarannya kenapa disebutkan, kalau disebutkan akidah Islam berarti harus kuat. Kalau disebutkan usuluddin mampu menjelaskan. Jelas ya? Jadi kalau usuluddin nih kita harus mampu menjelaskan, jangan sampai kita belajar nggak bisa kita jelaskan pada orang lain. Minimal ketika ditanya. Ya, atau untuk menguatkan kepada anak-anak. Anak-anak kecil kan pasti akan bertanya tuh. Ya. Mengapa sholat? Mengapa menyembah Allah? Allah itu siapa? Dan sebagainya. Nanti di Quran dijelaskan. Ini anak kecil bertanya begini jawabannya. Ya kan? Nah, remaja bertanya, begini jawabannya. Orang dewasa bertanya, seperti ini cara menjawabnya. Itu ada semua. Makanya kalau kita riset ya, Bapak Ibu sekalian, nanti kalau ngaji satu saat belajar tafsir turunannya, itu kenapa panggilan ayah ke anak ya? Kan dialognya selalu ayah dengan anak, kan? Ya, jarang dengan ibu, kan? Ibu biasanya doanya langsung kepada Allah untuk anaknya. Ya, seperti Hannah berdoa kepada Allah untuk Maryam. Tapi dialog terjadi nanti antara Yakub dengan Yusuf misalnya alaihi wassalam, Ibrahim dengan Ismail alaihi wassalam. Itu selalu dari ayah ke anak tuh bunai. Ya bunayya, ya bunayya, ya bunayya. Luqman dengan anaknya ya bunayya. Ya bunayya la tusyrik billah. Ya. Kemudian ya bunayya la taqsus ru'yak. La bunayya ya bunay. Semuanya bunay. Anak ke ayah itu abati. Ya, jarang kita dengar abi atau buya, selalu abati. Itu ada hikmahnya. Ada maknanya itu.
Ya, nanti di satu saat kalau sudah masuk ke bagiannya kita bisa jelaskan dan uraikan. Tapi saya ingin tegaskan bahwa di Islam itu ada metodologi gitu, untuk menjelaskan, menyampaikan. Secara psikologi ini masih begini, anak usia begini karakternya sudah begini. Itu ada pendalamannya tersendiri. Nah, dibawa ke nama-nama yang kemarin kita perdalam. Kemudian kita sudah dapatkan ilmu tauhid, didapatkan usuluddin, akidah Islamiyah, fiqhul akbar, ya pemahaman tertinggi dalam agama. Fikih itu paham, mengerti. Syariat ada fikih. Salat ilmunya disebut fikih, ya kan? Kemudian zakat ilmunya disebut apa? Fikih. Umrah, haji, fikih. Nah, ini akidah pun pemahamannya itu harus lebih tinggi dibandingkan pemahaman-pemahaman terhadap yang bab salat, gitu kan? Bab zakat, bab haji. Salat saja kita diminta untuk paham bacaan dan gerakannya, ya supaya bisa mendapatkan kekhusyuan. Bagaimana kita bisa salat kalau nggak ngerti yang dibaca dan dilakukan, ya kan? Itu ada fikihnya sendiri untuk memahamkan kepada kita supaya khusyuk, supaya feedbacknya dapat, implementasinya bisa diterjemahkan dalam kehidupan kita. Maka apalagi dengan pondasi, ya, yang pokoknya itu. Maka lebih tinggi lagi, makanya Al-Imam Abu Hanifah menyebutnya dengan Al-Fiqhul Akbar. Betul-betul harus paham. Makanya sabar nih ya. Seperti Anda kalau di kampus itu belajar sabar, di SD sabar sampai ke ujian. Kalau perlu kita terus telahi, ditelateni satu-satu sampai ketemu tuh. Ini kenapa begini, kenapa begitu, kenapa kesini, kenapa begini, dalilnya apa, ininya apa. Sampai kita mengerti betul. Baik. Untuk diri kita. Kalau awam tuh cukup selesai. Syahadu an la ilaha illallah, salat, kerjakan, selesai. Ya, tapi bagi kita yang ingin mencoba untuk memahami dengan baik, gitu kan, mewariskan kembali, meneruskan kemudian jadi jariah, itu akan lebih bagus pembelajaran seperti itu. Apalagi anak-anak yang belajar di kampus-kampus dengan jurusan yang spesifik, ya dengan namanya. Kemudian ilmu nadhru wal istidlal, ya ilmu nadhri wal istidlal. Bagaimana tentang meriset, menghadirkan dalil dan turunan-turunan yang lainnya yang terkemas nanti dengan pembelajaran yang telah kita hadirkan di kesempatan yang lampau. Nah, semua ini ketika kesan namanya beragam, kan? Diksi dan dilalahnya, penunjuknya menunjuk kepada hal-hal yang sifatnya saling menyempurnakan, ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu ini. Ya, betapa pentingnya. Karena itu saya ingin sedikit lengkapi dulu bacaan yang kemarin kita sempat bacakan sebagiannya. Saya ingin sedikit saja sampaikan tentang pendalilan. Ya, jadi apa yang saya sampaikan kemarin argumentasinya ini hujahnya ini. Ya, supaya Anda mengerti kalau saya menyampaikan sesuatu, ini ada dasar dari kitabnya gitu. Jadi bukan sebatas pemikiran pribadi atau begini begitu, tidak. Kadang-kadang saya sampaikan, ya. Kemudian kalau kita baca kitab ya isinya kita ketemu juga. Ya, kita teruskan paragraf keduanya, saya baca cepat. Kemudian setelah itu nanti kita hadirkan lompatan-lompatan untuk menguatkan itu semua dari era kenabian ya Nabi Muhammad SAW. Nah, itu bagian terakhir nanti sebelum kita pindah kepada fase setelah wafatnya Nabi SAW, menjaganya bagaimana, terus ke masa dialektika. Dan selesai di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifani rahimahumullah. Ya, penulis buku ini ada dua orang. Ya, menulis diktat ini ada dua orang teman-teman sekalian, yaitu Ustaz Dr. Abdul Hamid Al-Aziz Al-Arab dan Ustaz Ali Ismail Al-Jeddah. Ya. Dua-duanya adalah dosen masyayikh di Al-Azhar. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi al-asma wa in ikhtalafat alfadhuha wa tabayanat fa innaha muttafaqatul ma'ani. Dan nama-nama yang dimaksudkan yang kemarin kita tuliskan itu, ya ada ilmu tauhid, ilmu aqidah Islamiyah, usuluddin, fiqhul akbar dan turunan yang lainnya, ya kan, ilmu nadhar wal istidlal. Itu walaupun namanya terlihat berbeda-beda tapi menunjuk kepada satu substansi seperti yang saya sampaikan, ya. Tapi dilalahnya itu penekanannya, ya penunjukan penekanannya itu berbeda-beda namun maknanya satu, menunjuk pada satu keilmuan yang serupa. Ya, hanya tadi kalau disebutkan akidah Islamiyah berarti ikatannya harus kuat. Ya, tauhid menunjukkan semua perbuatan terarah pada satu, ya Tuhan satu yang dipertuhankan yang Maha Esa, ya, dan seterusnya seperti yang pernah saya sampaikan. Wa in kana al-ismul lafdhi bidzatihi yushiru ila qadiyatin bi'ainiha hiya al-asas fi at-tasmiyati fadhalika li syahratiha min qibal al-musamma wa syuhrah takhtalifu min alimin ila alim wa min makanin ila makan wa min zamanin ila zaman. Dan walaupun kita melihat lafadznya, ya kan, menunjuk kepada satu penekanan, ya, dengan sendirinya, ya kan? Yang tadi saya sampaikan, ini kalau diterjemahkan tekstual kedengarannya lebih rumit, gitu kan? Hiyal asas fit tasmiyati, ini adalah dasar yang menunjukkan petunjuk pokok pada makna penamaannya. Tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Maksudnya apa? Walaupun ini maknanya beragam, tapi menunjuk pada makna yang serupa tentang bagaimana menguatkan keyakinan, tapi
Ya, tapi keragaman makna ini menunjukkan penekanan pada setiap namanya. Ya, penekanan pada setiap namanya. Seperti apa yang tadi saya sampaikan. Kalau akidah Islamiyah ke sini, ya kan? Kalau tauhid ke sini, dan nama-nama ini menariknya nih, ya, menariknya. Dia muncul dari masa ke masa sesuai dengan orang yang merisetnya, mendalaminya. Ya, jadi di masanya misalnya istilah ini lahir nih di masa sahabat misalnya dikenal dengan ilmu A. Ya, di masa naik ke tabi'in dikenal lagi ketika di riset, oh ini maknanya ke sini juga, ada penguatan sisi ini dikenal dengan ilmu B. Ya, makanya di satu era dikenal dengan ilmu tauhid, di era lain dikenal dengan ilmu akidah Islamiyah, di era lain dikenal dengan fiqhul akbar dan seterusnya. Kenapa? Karena setiap ulama yang mengkaji itu menemukan manfaat-manfaat pembelajaran dari akidah ini. Jadi kalau kita mempelajari simpul iman ini, manfaatnya kurang lebih didapatkan beberapa manfaat yang secara pokok yang terangkum dalam nama-namanya. Jadi kalau Anda belajar ilmu ini, Anda bisa menjadikan semua kegiatan tertuju kepada Allah. Maka disebut dengan ilmu tauhid. Kalau Anda belajar ini, maka kekuatan iman Anda terikat kuat dalam jiwa. Maka disebut dengan ilmu akidah. Kalau Anda belajar ini, pemahaman pokok agama Anda menjadi kuat, levelnya tinggi. Maka disebut dengan al-fiqhul akbar. Setiap kajian di setiap masa itu menemukan manfaat ini. Dan puncaknya ternyata menunjuk pada kesempurnaan fitrah. Ya, pada akhirnya fitrah kita akan terbimbing dengan pembelajaran dari nama-nama semua, nama yang melekat di sini. Jadi karena itu muallifan di sini menyebutkan min makanin ila makan, min zamanin ila zaman, dari waktu ke waktu, masa ke masa. Kalau ada nama baru yang dilekatkan kepada ilmu ini, yang dikaji ini, ya boleh jadi nanti akan muncul lagi penamaan misalnya namanya adalah esensi agama, misalkan Nuwatuddin, tetap aja pada akhirnya akan kembali kepada satu makna yang serupa, tapi menunjuk pada keragaman makna dan kesempurnaannya. Wa kathratu hadhil asma tadullu ala makanati hadzal ilm, ya, dan ragam nama ini, banyaknya nama yang melekat kepada ilmu ini, tadullu ala makanati hadzal ilmi, ya, ini menunjukkan pada tingginya, ya, kedudukan ilmu ini, wa manzilatihi. فما وقعت على علم حتى الآن سمي بهذه الأسماء المتعددة إلا هذا العلم. Ya, dan tidak didapati sampai detik ini. Ya, saya ulang ya, tidak didapati sampai detik ini ragam pengetahuan yang mendapati banyak nama pada pengetahuan itu kecuali disiplin ilmu ini, akidah ini. Ya, selaraskan dengan yang saya sampaikan kemarin. Saya sampaikan kepada Anda dengan bahasa yang lebih sederhana kan kemarin. Ya, kalau namanya banyak, ini menunjukkan bahwa ilmu itu istimewa. Seperti kalau orang banyak disifati dengan kebaikan, orang itu istimewa, orang itu baik. Ya, dan saya juga sampaikan di pertemuan yang lalu, di disiplin ilmu yang lain, khususnya syariat, itu namanya satu-satu saja. Jarang ada yang dua bahkan lebih. Sekarang sholat, ilmunya apa? Fikih sholat. Ya, kita belum pernah mendengar misalnya fikih apalagi selain nama sholat itu. Satu saja fikih sholat. Nanti dalamnya dibahas tentang cara dari mulai wudhu sampai dengan salam, ya, cara bagaimana menghadap kiblat, cara kemudian ruku, sujud dan sebagainya sampai dengan salam. Fikihnya ya fikih sholat. Ya, mau apapun gambarannya, mau turunan-turunannya tetap kalau masuk ke sunnah dijelaskan nanti babnya tahajud. Jadi bab di situ. Nggak pernah ada fikihnya fikih tahajud, subbabnya aja bab tahajud. Ya, pembahasan tentang ini babut taharah, dari babut taharah, bab tentang bersuci, kemudian masuk ke wudhu dan seterusnya fikih sholat. Zakat ya zakat, fikih zakat. Kan? Ya, walaupun zakat punya nama lain an-numu, ya, an-numu wat taharah, tapi kita nggak pernah dengar misalnya ini apa fikih numu, nggak ada. Fikihnya fikih zakat. Haji umrah, ya, kan kita belum pernah dengar fikih ritual Mekah misalnya, kan nggak ada. Ya, fikihnya fikih haji, fikih umrah, ya kan? Dan seterusnya. Itu satu itu aja. Tapi ilmu ini saking pentingnya, saking pokoknya dan punya kedudukan yang tinggi dan menentukan. Artinya kalau Anda haji tapi nggak beriman, ya nggak sah hajinya. Ya, nggak ada nilainya. Walaupun benar semua rukun syaratnya, ikutan sholat, benar semuanya dari awal sampai akhir. Ya, tapi nggak ada iman, ya nggak ada nilainya. Ya karena itu banyaknya nama yang melekat kepada nama ini menunjukkan bahwa kedudukannya tinggi. Ya, sangat penting gitu. Ya. Kemudian saking pentingnya tidak ada yang dilekatkan nama-nama yang banyak kecuali melekat kepada nama akidah ini. Wa ilmu tasawuf fa in ta'addadat asma'uhu fa innahu la yasilu ila adadi. Walaupun ada misalnya seperti ilmu tasawuf, ya namanya ada tazkiyatun nafas, ya. Tasawuf itu kan nama lainnya ada tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas itu ya tasawuf juga. Ya, tasawuf sifatnya cara penyaringannya disebut tasfiyah. Orangnya disebut dengan sufi.
Ya, apa itu sufi, apa tasawuf, apa tasfiyah? Yaitu menyaring sesuatu yang kotor sehingga yang muncul yang baik-baiknya. Itu tasfiyah. Jadi kalau Anda melihat ada al-ma'us safi, kalau beli air itu di Timur Tengah ada al-ma'us safi, maksudnya air itu telah difilter. Ya, dari kotoran-kotoran sehingga yang lahir yang bersihnya saja. Alatnya tasfiyah. Ya. Makanya nanti kalau melekat ya kepada benda atau zat baik hidup ataupun benda mati misalnya disebutnya safi. Safi. Ya, muannasnya Sofia. Ya. Jadi kalau ada yang namanya Ibu Sofia misalnya atau Sofi artinya itu orang yang bisa selalu memfilter hal-hal buruk yang mungkin ada pada dirinya sehingga yang keluar selalu yang baik-baik. Ya. Makanya Sofia itu nggak boleh marah tuh. Kalau ada namanya Sofia nggak boleh cemberut, nggak boleh berlaku yang jelek-jelek. Sofia itu dia bisa memfilter segalanya itu disaring dulu sehingga lahirnya semua yang baik-baik, nggak berkata kotor. Itu Sofia namanya. Ya, untuk laki-lakinya Sufi. Jadi Sufi itu nggak aneh-aneh sebetulnya. Ya, bukan pergi ke gunung atau ke gua dan sebagainya, tidak. Ya, maka latihannya lewat syariat, jalannya, tariqahnya. Ya, tariqah itu tariqah, jalan. Ya. Suluk tuh jalan, salik jalan. Ya, itu jalannya lewat apa? Lewat syariat. Puncak tertinggi lewat ibadah. Makanya ibadah itu kan membersihkan diri kita. Salat membersihkan dari fahsya dan mungkar. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Filternya lewat apa? Lewat salat, lewat syariat. Jadi puncak tertinggi dari situ keluarlah syariat. Ya, dari syariat itu nanti muncul apa? Muncul ma'rifat. Ma'rifat kenal diri sendiri, kemudian ma'rifatullah. Maka muncullah apa yang disebut dengan turunan dari jim, ha, dan kha. Ya, dari mulai kha-nya tahalli, ya, menyingkirkan yang jelek-jeleknya. Kemudian tahalli, menghiasi dengan yang baik-baiknya. Tajalli, maka nampak keagungan dalam nilai ibadah itu, dalam nilai keagamaan itu. Nah, nanti kalau masuk babnya, dikaji, nanti kita akan turunkan. Bisa diturunkan itu. Tapi puncaknya apa? Puncaknya ya amalan, ya syariat. Ya, salat yang baik, zikir yang baik, kemudian ngaji yang baik. Nah, itulah cara menyaring kita dari yang kotor-kotor supaya yang baik-baiknya itu muncul. Ya, nanti kalau kita sudah mendapatkan tempatnya, keadaannya disebut sofa namanya. Ya, makanya kan ketika sa'i itu dimulai dari sofa kan? Sofa itu maksudnya apa? Kalau ingin memulai sesuatu, sa'i itu usaha yang sungguh-sungguh, yang serius. Kenapa bukitnya disebut dengan sofa? Karena Sayyidah Hajar ketika akan mencari air untuk anaknya, Sayyidina Ismail alaihissalam, itu beliau itu berprasangka baik dulu. Ya, menafikan segala yang kotor-kotor, disaring. Berprasangka baik kepada Allah. Nggak mungkin Allah menetapkan di sini kecuali ada kebaikan. Nggak mungkin suami saya diberikan tugas untuk menempatkan kami di sini. Lalu setelah itu kembali lagi ya ke Kanaan, ke Palestina, kecuali pasti ada kebaikan. Allah sudah atur ini. Allah sudah siapkan. Nah, itu tasfiyah. Makanya ketika memulai tempatnya tinggi, sofa. Maksudnya apa? Kalau ingin memulai sesuatu itu jernihkan dulu pikiran kita. Baikan dulu, prasangka baik kepada Allah. Itu sudah setengah dari kesuksesan. Tinggal kita berusaha sebaik mungkin. Kadang-kadang kalau lihat peluang, cepat-cepat bergerak atau berlari kecil. Walaupun sampai ke atas itu, apa yang ingin kita harapkan itu belum tentu terdapat seketika. Mungkin fata morgana. Apa yang kita ingin capai itu marwah namanya. Boleh jadi sampai situ fata morgana, belum ketemu, turun lagi, naik lagi. Tiba-tiba kita putar-putar dapatnya di tempat dekat tetangga kita tuh yang jualan. Ya, saya kan begitu. Naik turun sudah 7 kali dapatnya Ismail, ya kan? Yang henta-hentakan kakinya itu. Dapatnya boleh jadi demikian. Mungkin bapaknya berusaha, Anda mengaji sekarang, menghafalkan Quran, hadis, tiba-tiba yang hafid anaknya. Itulah berkahnya itu seperti itu. Kita berdoa sekarang memulai, kita rintis dari sekarang. Mungkin yang dapat cucunya, yang dapat anaknya, itu selalu begitu. Nanti fikih doa pun begitu. Bapak, ibu, Anda, saya, kita merasa sukses sekarang dengan ilmu, dengan harta, dengan kedudukan. Jangan salah. Mungkin saham terbesarnya orang tua kita, bapak, ibu kita dulu. Yang berpeluh keringat, ibu yang banyak tahajud, banyak berdoa. Saham mereka mungkin 70%, kita 30%. Mereka yang bolak-balik memohon tiap malam, minta, berusaha, yang memberikan yang halal tuh ke dalam tubuhnya sejak kita dalam kandungan. Itu bekal terbaiknya supaya sukses sekarang. Makanya ketika seseorang itu mencapai kesuksesan dan kematangan secara mental, fisikal, intelektual, dan harta, gitu ya, bahkan dalam kedudukan, itu doa pertamanya dalam usia 40 tahun itu, ya kan 40 tahun itu matang intelektual, matang emosional, matang spiritual, kan? Usahanya sudah mulai maksimal di situ, penentuannya. Itu doa pertamanya di Quran surah ke-46 Al-Ahqaf ayat ke-15. Ya, Santimira nih wajib hafal doa ini nih. Ya, langsung aja ke doanya tuh di pertengahan sampai ke ujung ayatnya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya, wa an a'mala salihan tardah. Wa aslih li fi dzurriyyati sampai ujung ayatnya. Perhatikan kalimatnya.
Yang ada wasainal insana biwalidayhi itu pembuka ayatnya. Rabbi auzi'ni, ya Allah mohon bimbing hamba. Ya, an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Untuk mampu mensyukuri semua nikmat yang kau berikan kepada hamba sampai detik ini ya Allah. Ya, wa 'ala walidayya, dan kepada kedua orang tua hamba. Nah, ini pertanyaannya, kenapa orang tua dilekatkan di situ untuk memberikan kesan? Boleh jadi sampai usia sekarang pun Anda merasa sukses, itu jasa orang tua itu begitu tinggi. Itu luar biasa. Nah, ini ya, supaya nggak terlampau jauh pembahasan kita, itu kurang lebih korelasinya demikian. Ya, kerjakan, boleh jadi yang mendapati itu adalah orang-orang dekat, orang sekitaran kita. Itu sofa namanya. Ya, sofa, puncaknya. Sampai dapat marwahnya. Itu abadi. Makanya apa yang didapatkan dari usaha kita ini, kalau kita belajar sekarang, merangkum, nulis, nanti kita akan ada manfaat dari menulis itu apa? Ya, legasinya apa? Jadi dari menulis apa? Mungkin catatan itu akan ditemukan oleh anaknya, cucunya. Penasaran digali lagi, jariahnya Anda dapat. Dan itu abadi sifatnya. Makanya Sayyidah Hajar ketika mendapatkan air itu ya untuk minum Ismail, ya dengan izin Allah malaikat kemudian mengepakkan ya antara sayapnya itu, kemudian keluar air memancar. Apa kata ibunya? Zam, 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 zam. Ibunya tidak mengatakan ijma atau terjemah, tidak. Tapi zam, 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 zam. Zam itu artinya kumpul jangan berhenti, kumpul jangan berhenti, kumpul jangan berhenti. Sampai sekarang nggak pernah berhenti airnya. Jadi kalau kita kerjakan niat karena Allah, ikhlas, tasfiyah, menepikan segala yang nggak penting, tujukan semua karena Allah, merawat anak karena Allah, ya kan? Kemudian belajar karena Allah, bekerja karena Allah, itu legasinya abadi, terkumpul terus terwariskan sampai anak cucu. Itu yang nanti akan dikumpulkan di akhirat bersama-sama semuanya. Di Quran surah 52 ayat 21. Ya, At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahim. Dan orang tua yang beriman itu diikuti oleh anak-anaknya, semua kompak beriman, diteruskan legasi amal salehnya, kami akan kumpulkan mereka semua di surga. Dan kami nggak akan sia-siakan sedikit pun harapan mereka untuk mewujudkan itu. Jadi kalau Anda, saya, kita sekarang menyiapkan itu, dan diniatkan karena Allah, itu dinilai. Dinilai itu. Tapi kullu mri'in bima kasaba rahin, kata Al-Quran, itu pilihan. Anda mau kerjakan silahkan, tidak, resiko masing-masing. Itu ya. Nah, jadi kalaupun ilmu tazkiyatun nafas, tadi kan tasawuf itu sama dengan tazkiyatun nafas itu. Ya, intinya sama dengan itu. Walaupun namanya ada beberapa penyebutannya, menunjukkan itu juga penting, jadi tazkiyah nafas itu penting, tapi akidah lebih penting. Karena itu namanya lebih beragam, lebih banyak dibandingkan dengan nama yang melekat pada ilmu tazkiyatun nafas atau tasawuf atau turunannya. Wa qad dzakara al-ulama'u ta'rifatin 'adidatan wa qad dzakara al-ulama'u ta'rifat 'adidah 'ala مر العصور لهذا العلم وكان أقدم تعريف وصل إلينا ما ذكره أحد الأئمة المجتهدين في القرن الثاني الهجري هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت توفي 150 هجرية مؤسس المذهب الفقهي المعروف. Ya, di antara nama yang populer dari yang banyak itu adalah nama yang dihadirkan atau ditampilkan oleh Imam Abu Hanifah An-Nu'man yang wafat tahun 150 Hijrah. Ya, berarti abad kedua Hijrah nih. Masanya itu sangat dekat ke sahabat, berarti tabi'in beliau. Ya, dan termasuk umat terbaik. Ini termasuk salaf, umat terbaik di kalangan-kalangan masa lampau. Ya, kurang lebih di masa kedua Hijrah. Jadi masa kedua Hijrah itu masih terjaga tuh. Ya, terjaga referensinya lebih dekat ke masa era-era sahabat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi dari masa sahabat ke tabi'in, biasanya era awal ke abad kedua Hijrah itu sudah masuk golongan tabi'in. Tabi'in. Setelahnya itu tabi'in. Nah, itu orang pertama kali memberikan penamaan kepada ilmu ini ya untuk membedakan dengan ilmu-ilmu syariat yang lain, itu diantaranya Imam Abu Hanifah yang wafat tahun 150 Hijrah. Jadi begitu Abu Hanifah meninggal, wafat An-Nu'man, ya beliau meninggal dunia, Imam Syafi'i lahir di tahun yang sama, 150 Hijrah. Ya, 150 Hijrah. Ditengahi nanti oleh Imam Malik. Imam Malik lahir di Madinah, lahir, tumbuh, berkembang, wafat di Madinah. Itu Imam Malik bin Anas. Ya, Imam Syafi'i lahirnya di Gaza, sekarang Gaza Palestina. Nanti tumbuh berkembang di Mekah, mendalami bahasa Arab, terus nanti berkelana ke Madinah, belajar ke Imam Malik, terus sampai nanti sempat ke Irak, kemudian berakhir di Mesir. Imam Syafi'i, muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, lahir sekitaran tahun 163-164 Hijrah. Ya, kurang lebih 14 tahun lah setelah Imam Syafi'i, lahir Imam Ahmad bin Hanbal. Dan itu nanti menarik tuh, antara pendidikan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu ada kemiripan. Sama-sama ibunya single parent. Ya, sama-sama single parent. Itu menarik. Ya, nanti lain waktu lah pas masuk bab yang lain ya, supaya kita nggak terlalu melebar gitu pembahasannya. Jadi Imam Abu Hanifah
Ya, beliau mengatakan yaqulul imamu fi fiqhil absat. Ya, Al-Imam Abu Hanifah mengatakan, menyampaikan, i'lam anna al-fiqha fid din afdal min al-fiqh fil ahkam. Ya, ketahuilah bahwa memahami fid din dalam pokok agama afdalu min al-fiqh fil ahkam. Itu lebih utama. Ya, lebih utama, lebih penting dalam memahami fikih-fikih dalam hukum-hukum terapan. Ya, maksudnya hukum-hukum syariat, fikih salat, fikih puasa, fikih zakat dan sebagainya. Ya, bukan berarti ini nggak penting, penting juga. Pokok salat, nggak paham bahaya. Salat subuh nggak paham berapa rakaatnya, bisa 4, nah, bisa fatal, keliru. Tapi agama untuk urusan ad-din itu lebih pokok. Ya, akidah lebih pokok. Ya, karena itu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah beliau menjadikan penamaan ini untuk fikih akidah ini ya terkait dengan tauhid, menjadikan di atas semua ini yang paling besar, yang paling agung. Maka beliau namai fikih ini dengan fikul akbar. Itu orang pertama yang menamai dengan fikul akbar Al-Imam Abu Hanifah. Seperti saya sampaikan kemarin, ya. Dari mana taunya? Teruskan. Fil ahkami wal fiqhu ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Ya, wa ma yata'allaqu minha bil i'tiqadat huwal fiqhul akbar. Ketemu nih. Sedangkan fikih pada dasarnya adalah ma'rifatun nafsi, mengenal diri kita, malaha wa ma'alaiha, apa yang boleh dikerjakan, apa yang nggak boleh. Jadi fikih itu sederhananya kenal diri kita, kenalin diri kita. Apa yang boleh kita lakukan, apa yang nggak boleh kita kerjakan. Kalau kaitan dengan ibadah, nanti syariat. Dalam sholat, apa yang boleh dikerjakan, apa yang nggak boleh, fikih ranahnya. Makanya nanti kita ditunjukkan, ya. Diberikan pengetahuan dalam sholat ini, kerjakan seperti ini, dalilnya ini, petunjuknya begini, maknanya begini, hikmahnya begini, hasilnya seperti ini. Nggak boleh mengerjakan sholat saat nggak boleh mengerjakan seperti ini dalam sholat. Dia nggak boleh dikerjakan, ini nggak boleh dilakukan. Kapan sholat dilakukan, waktunya kapan dan sebagainya. Jadi apa yang boleh dikerjakan, apa yang tidak boleh itu ranahnya fikih. Sedangkan hal yang terkait dengan jiwa kita yang paling dalam, terkait dengan keyakinan, apa yang boleh dilakukan oleh hati kita, oleh jiwa kita, apa yang nggak boleh. Nggak boleh riya, nggak boleh hasad, kan? Nggak boleh dengki, nggak boleh syirik, nggak boleh macam-macam. Yang bolehnya ikhlas, yang bolehnya taat dan sebagainya. Itu ilmunya, kata beliau, disebut dengan al-fiqhul akbar. Ya, al-fiqhul akbar, pemahaman yang tertinggi, yang paling besar. Sudah, fahada ta'rif fihi raf'un limakanati hadzal ilmi wa tafdilun lahu 'ala al-fiqhi kama annahu yumayyizu bainal ilmaini bina'an 'ala ikhtilafi tabi'atil ahkam asy-syar'iyyah allati hiya majal al-bahth. Ya, fi kullin minhuma. Maka penamaan dengan fikih akbar ini memberikan kesan bahwa ya, kedudukan ilmu ini begitu tinggi, begitu penting dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lainnya, sekalipun yang lain pun penting, tapi ini menunjukkan satu esensi yang melebihi keutamaan ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, saya bacakan sampai sini ingin menunjukkan dua hal. Ya, sebetulnya nggak saya bacakan pun selesai kemarin karena sudah tuntas saya sampaikan. Yang pertama saya ingin tekankan bahwa apa yang kita pelajari itu ada sumbernya. Ya, jadi kalau saya menyampaikan sesuatu, itu metodologi yang saya sampaikan untuk memudahkan. Ya, gambarannya begini untuk memudahkan dengan simple supaya mudah dipahami, jelas, dasarnya ada. Jadi kalau kita ingin rujuk kemana kitabnya, kita akan temukan gambarannya. Jelas ya? Nah, supaya nanti Anda punya kemantapan dalam belajar bahwa kita punya argumentasi. Jadi kalau nanti ada yang bertanya pun tunjukkan kitab, nah Anda tinggal kasih kitabnya. Ya, baik. Ini gambaran yang pertama. Yang kedua, saya ingin tunjukkan bahwa apa yang kita pelajari, itu ulama-ulama dulu tuh begitu concern mengkaji itu. Jadi kalau ulama-ulama dulu yang soleh-soleh, yang amalnya banyak, yang baik-baik, mereka begitu serius mempelajari itu. Sampai meriset, sampai menemukan nama, ya, sampai kemudian meneruskan kepada orang setelahnya. Maka siapa kita yang kemudian mengabaikan itu semua? Kita tinggal mengakses saja gitu, meneruskannya. Tapi keseriusannya tidak boleh kemudian kita berkurang. Ya, minimal kita dekati. Bagaimana kesungguhan-kesungguhan mereka. Karena kalau kesungguhan orang-orang dulu itu memang nggak mudah. Ya, nggak mudah melakukannya. Mereka walaupun pejabat ataupun hartawan itu masih sempat Pak, Bu, sholat tahajud itu sampai khatam Quran. Imam An-Nawawi itu punya kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Bagaimana beliau menunjukkan di situ, ya, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhuma, termasuk Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu. Itu kan orang kaya-kaya itu. Hartanya banyak, bisnisnya sibuk, tapi kalau malam masih sempat tahajud sampai khatam Al-Quran. Al-Imam Asy-Syafi'i misalnya sibuk luar biasa, ngajar sana sini, waktunya habis untuk mengajar, faqih luar biasa, tapi masih sempat tilawah Quran, setiap hari sekali khatam, setiap hari, Ramadan 2 kali siang dan malam. Ini bisa dibayangkan bagaimana kesungguhannya itu untuk bermujahadah, bertaqarrub ila Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi saya ingin gambarkan kenapa saya mulai dengan ini sebelum saya terangkan tentang pokok-pokok surah yang memberikan kekuatan pada jiwa kita di Fatrah Makkiyah. Ya, saya hadirkan dulu ini untuk memberikan kesan kesungguhan kita dalam belajar. Jadi jangan sampai saya hanya serius menyampaikan bahwa kitab-kitab dan sebagainya, ya, maka andanya misalnya nggak fokus dalam menyimaknya, sayang. Ya, sayang. Jadi takutnya nanti lompat-lompat pemahaman, dari situ tidak sempurna nanti pengamalan yang dikerjakan. Tapi kalau nanti ada kesibukan dan sebagainya, nanti kita tampilkan dalam rekaman di Mira, Anda bisa kaji kembali dari awal sampai ke ujungnya. Kalau sudah paham ini, sekarang pertanyaan besarnya. Dari semua nama yang melekat itu, yang bisa mengikat jiwa, memberikan cahaya, pedoman, kekuatan untuk beramal dan sebagainya, apa bimbingan langsung Al-Qur'annya? Ya, di fatrah atau di masa-masa pendidikan akidah itu. Ayat-ayat apa sih yang turun sehingga membentuk kualitas seperti Bilal bin Rabah yang dicambuk berkali-kali tetap ahad, ahad, ahad. Membentuk karakteristik seorang pebisnis yang ulung seperti Abdurrahman bin Auf yang mohon maaf sekali dirampas semua harta-hartanya, dari status paling kaya dirampas jadi paling fakir untuk mempertahankan la ilaha illallah. Ya, jadi bukan dibalik, dikasih biskuit ya, kemudian yang terjadi hilang la ilaha illallah. Dikasih sembako hilang la ilaha illallah. Ya, dikasih sarung mie instan hilang la ilaha illallah. Cuma dikatakan dengan janji-janji manis saja, aku mencintaimu dan sebagainya, bahkan diambil kehormatan dirinya, hilang la ilaha illallah. Enggak begitu. Iman orang-orang dulu tuh diambil harta la ilaha illallah. Diambil kekuatan fisik la ilaha illallah. Bahkan ada yang diancam dengan kehilangan nyawa la ilaha illallah. Itu gimana bisa menghasilkan kualitas seperti itu? Dan dahsyatnya bermanfaat bagi lingkungan. Hidupnya akur, harmoni, baik. Muncul orang-orang yang menghadirkan cahaya kebaikan sampai suasana tempat mereka tinggal itu disebutnya dengan suasana kota yang berperadaban, berkemajuan, penuh dengan cahaya. Sampai sekarang Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi kalau disebutkan Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah itu bukan sekedar nama itu. Kita mesti belajar kok bisa jadi seperti ini gitu. Sampai sekarang kalau masuk Madinah tuh enak, tenang, nyaman gitu kan. Ya, ramah-ramah dan sebagainya. Itu ada jejaknya itu. Ya, ada transformasinya dari jahiliyah jadi khair ummah. Nah, ini yang coba kita keluarkan pendidikannya itu. Nah, dari mana didapatkan bimbingan langsungnya? Gak ada yang bisa merubah karakteristik manusia dengan sedahsyat itu dan diteruskan ke generasi setelahnya kecuali bimbingan wahyu dari pencipta yang sesungguhnya. Karena yang paling kenal tentang diri kita ya pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus lacak ya pada keterangan-keterangan Allah, bimbingan-bimbingan firman-firman Allah yang disampaikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di fase penguatan akidah itu. Ya. Wahyu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan? Oleh malaikat Jibril, umumnya seperti ini, alaihi salam, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan? Dan bentuknya apa? Bentuknya Al-Qur'an. Firman Allah berupa Al-Qur'an. Ya, diturunkan di bulan Ramadan. Di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an. Ini insya Allah sudah detail, sudah hatam kita selesaikan di simpul kitab itu. Saya jelaskan apa yang disebut dengan Al-Quran, disebut dengan kitab, ya, nama-namanya dan sebagainya sudah saya terangkan dengan jelas. Jadi ini hanya menguatkan saja. Kan? Kenapa saya turunkan ayat yang ini, ya kan? Sedangkan juga banyak ayat yang lainnya. Karena nanti dalam terusan ayatnya Allah menjelaskan hudal linnas. Hudal linnas. Di dalam Al-Quran ini isinya pedoman berkehidupan bagi semua manusia. Ya, linnas. Untuk manusia. Pedoman berkehidupan untuk semua manusia. Disebut manusia, masih ingat awal pertama kali kita belajar. Kenapa kita mesti beragama, itu kan? Esensi beragama itu. Disebut manusia karena punya 3 bagian anatominya. Itu kan? Fisik, rohnya, akal. Karena itu di dalam Al-Quran ada pedoman-pedoman menuntun bagaimana kebutuhan fisik kita terpenuhi. Apa kebutuhannya, apa nutrisinya, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dihindari. Kebutuhan fisik. Detailnya nanti diterangkan oleh Rasulullah SAW lewat hadis. Deskripsinya diterangkan lewat hadis.
dipraktekkan oleh Nabi, diberikan contoh kepada kita, diikuti oleh kita. Jejak Nabi yang mempraktekkan ini, firman Allah, diterangkan oleh beliau, dipraktekkan oleh beliau, dan kita mengikutinya disebut sunnah namanya. Ya. Makanya tentang makan aja ada sunnahnya. Bangun tidur secara fisikal aja ada sunnahnya. Bagaimana cara bangun, cara berpakaian, cara makan, cara berjalan, ya, cara bertutur, fisikal. Akal juga demikian. Ini. Ya. Ayat-ayat turun untuk menstimulus akal supaya berfungsi dengan kuat, nalarnya kuat, sehat, logikanya tajam dan sebagainya. Maka muncul bimbingan, ini konsepsinya tafakkur. Apa artinya tafakkur? Ada lagi definisinya. Ini tadabbur. Apa artinya tadabbur? Ada lagi definisinya. Ini tadzakur. Tafakkur, tadabbur, tanadzur, ya tanadzur, kemudian tadzakur, ada semua. Bimbingan tentang riset, merenungkan, berkontemplasi, ya, bagaimana kemudian merencanakan sesuatu dengan serius. Risetnya bagaimana melakukan hipotesa dan ada sendiri di Quran tuh. Bahkan riset yang terkait di langit, di bumi, ya, terkait dengan aspek benda-benda langit misalnya, nanti ada astronomi. Kemudian di bumi ada daratan, ada lautan, sampai hewan-hewan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, diberikan contoh, sampai ke tumbuhan-tumbuhan, sampai cuaca itu ada, sampai kulit, pigmen kulit ada. Ya, kalau kita ke surah Ar-Rum itu, di ayat 22 kan? Ya, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, apa di antaranya? Ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum, ya, ragam bahasa kalian yang berbeda-beda itu. Pengaruh lingkungan kepada lisan, itu bisa diriset, menghasilkan bahasa. Setiap negara bahasanya bisa beda. Bahkan menariknya, satu negara bisa beda-beda. Di Indonesia ini ada berapa bahasa dialeknya? Bahasa daerahnya. Itu bisa diriset. Ya, itu kemana tuh? Dari mana sumber suaranya? Dari tubuh kita, diteliti itu. Makanya di bahasa Arab itu ada makharijul huruf. Berdasarkan tarikan nafas, itu ada tempat hurufnya. Itu kalau bisa mampu belajar itu, dipakai bahasa apapun bisa mudah. Karena risetnya, ya, kalau bahasa Indonesia di mana umumnya nih? Mana yang paling optimal? Ya, mana yang paling dominan di antara bagian makharijul huruf itu? Oh, keluarnya banyaknya dari sini. Dipelajari, keluar cepat itu. Kalau Cina bagaimana? Inggris bagaimana? Arab bagaimana? Itu kalau kita mampu mengetahui makharijul huruf, sifat huruf, itu mudah kemudian untuk diteruskan. Ini riset. Pigmen kulit wa alwanikum. Kesesuaian dengan cuaca, dari sini muncul riset tentang cuaca. Semua ada ini. Asalnya dari sini. Dan puncaknya ini, roh. Ya, kebutuhan roh ada di sini semua, di Quran. Apa yang dibutuhkan, ya, apa untuk menguatkan roh bagaimana, ya, nutrisinya seperti apa. Nah, nutrisi ini yang kita jelaskan dari awal itu, nutrisinya kalau ini secara fisikal, ya kan, makanan-makanan fisik, ya, nutrisinya karbohidrat, protein, macam-macam dan sebagainya untuk menghidupkannya, termasuk olahraga. Kalau ini nutrisinya ilmu, pengetahuan, ini nutrisinya ad-din. Agama. Makanya fitrah manusia itu beragama. Ini yang saya sampaikan di awal kan? Masih ingat ya? Ya kan? Nah, kenapa kita memilih Islam sebagai ad-din? Nanti ada penjelasannya lagi, silahkan rujuk ke video awal. Ya? Islam yang paling jelas menerangkan konsep beragama. Dari sisi ketuhanannya jelas, tidak rumit, gak susah memahami, gak banyak polemik dan seterusnya. Dari sisi ibadah jelas, diterangkan dari awal sampai akhir, termasuk maknanya, hikmahnya, dampaknya, feedbacknya. Ya, sampai ke muamalah, jelas tuntunan dari bangun tidur sampai tidur lagi, petunjuk jelas. Dan semua informasi tersambung, ya, kepada satu sosok utamanya, Nabi Muhammad SAW. Dan dari Nabi Muhammad langsung sanadnya ke Allah Subhanahu wa taala, sumbernya. Di mana ada tuntunan kepada kita mengajarkan yang semua ajarannya tersambung kepada satu sosok yang sama. Ya, kepada Rasulnya, dan langsung mendapatkan petunjuknya langsung dari Rabbnya. Makanya kalau kita kerjakan terpenuhi semua aspeknya. Nah, pokok dari sini ad-dinnya itulah akidah. Asasnya. Ya, pokoknya. Nah, jadi kalau ada misi kerasulan datang mengajarkan pertama kali tentang tuntunan ad-din dalam berkehidupan yang mencakup kebutuhan ini semua, ya. Maka logika kan mengatakan pasti diberikan yang pokok dulu kan? Ya, di mana-mana kalau ingin memberikan sesuatu pasti yang pokok, setelah itu baru yang cabang, kan? Ya, makanya sholat yang pokok dulu dalam ibadah kan, harta yang pokok dulu, zakat, baru cabangnya kan, yang lain-lainnya. Ya, kita kalau akan belajar juga diterangkan yang pokok-pokoknya dulu kan, dari SD, ya kan, ke SMP dan seterusnya, baru dicabangkan di perkuliahan dan seterusnya, detailnya disampaikan, prakteknya, ya kan? Baru dapat ijazah kebolehan untuk mengamalkan apa yang telah dipelajari itu. Ya, ini pun disampaikan yang pokoknya dulu. Maka bimbingan-bimbingan pertama Nabi Muhammad SAW
Menyampaikan risalah tentang ad-din itu mengajarkan yang pokok-pokok. Karena pokok ad-din itu terkait dengan akidah. Karena itu masa awal kerasulan, awal dakwah, itu pun yang akan disampaikan adalah penguatan tentang pokok-pokok agama. Ini akidah dulu. Ya, fitrahnya seperti itu. Nah, kapan Nabi menyampaikan awal mula risalah dakwah itu? Ketika diangkat jadi Rasul. Di mana diangkat jadi Nabi dan Rasul? Di Mekah. Fasenya masih Mekah. Ya. Pelan-pelan. Jadi kalau kita ingin menggali semua tuntunan-tuntunan terkait pokok ini, maka kita harus merujuk kepada fase-fase awal dakwah yang berlangsung di Mekah. Ya kan? Mengaitkan sesuatu dengan tempat ataupun keadaan dan menunjuk kepada sifat-sifat atau ajarannya, maka tambahkan nisbah. Nisbah untuk menisbatkan sesuatu kepada sesuatu yang lain, kepada tempat atau kepada ajaran tertentu. Tambahkan huruf ya. Ya, ya kan? Kalau ada tak marbutah di ujungnya maka sebelum taknya. Kalau nggak ada tak marbutah maka langsung di ujungnya. Ya, Indonesia negaranya dinisbatkan kepada Indonesia, orang Indonesia mengikuti hukumnya, taat pada ketentuannya, Andunisi. Amerika itu negaranya, Amriki orang Amerika. Dasarnya Malaysia negaranya, Malaysia orang Malaysia. Bukhara itu kabupatennya. Ya, Imam Al-Bukhari itu dari Kabupaten Bukhara. Kan namanya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Al-Bardizbah di kecamatannya Ju'fah, kabupatennya Bukhara, provinsinya Khurasan, negaranya sekarang Uzbekistan. Ya kan, makanya Al-Bukhari. Nah, ini sudah ada Makkah nih, Makkah. Ya, sudah ada tak karena ada tak marbutah di ujungnya, tinggal tambahkan ya nisbah di sini. Sebelum tak ada ya di sini. Ya, maka disebutlah dengan Makkiyah. Makkiyah. Ya, segala yang terkait dengan Makkah, aspek awal dakwah. Nah, maka yang perlu kita kaji adalah apa yang Allah turunkan nih kepada Nabi Muhammad di fase Makkah ini. Ya kan? Karena terkait dengan Al-Quran, pasti semuanya Al-Quran. Kan wahyu itu Al-Quran turunnya, Al-Quran. Yang langsung dari Allah, ya, lafadznya, maknanya, melalui malaikat, itu Al-Quran. Kalau diilhamkan maknanya, dijelaskan, ya, pengertian-pengertiannya, tapi maknanya dari Allah diberikan, bimbingannya berupa wahyu, lafadznya Nabi terangkan, detilnya, ya, dari bahasa beliau, itu hadis namanya. Ya, semuanya mengacu kepada tuntunan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha di surah An-Najm itu. Nah, maka yang harus kita keluarkan adalah surah-surah apa nih? Ayat-ayat apa yang turun? Ya, dari Al-Qur'an ini di fase Makkiyah. Yang dengan itu kita bisa mengetahui, oh ini rupanya ajaran pokok di akidah ini. Yang melahirkan kualitas keyakinan seperti Bilal bin Rabah, Abdurrahman bin Auf, sahabat-sahabat mulia yang lainnya. Ya, Hamzah bin Abdul Muttalib, ya radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, yang hebat-hebat itu. Ammar bin Yasir, ibunya yang bahkan saat mengandung dieksekusi, tembus pedangnya sampai ke janinnya dan sebagainya, hanya mempertahankan la ilaha illallah. Ya kan? La ilaha illallah. Ini. Nah, ini yang harus kita keluarkan. Nah, kemudian diriset oleh para ulama, dilihat berdasarkan keterangan-keterangan yang sampai, ya, dari ayat-ayat, surat-surat yang disampaikan terus. Wah, kita itu lengkap sekali, Masya Allah. Ya, saat Nabi di Mekah, apa saja ayat-ayat yang turun, surah apa saja. Bisa dilacak, diketahui, dan itu valid. Valid. Ya, silakan Anda gali ya, Anda bandingkan, ini untuk menguatkan keyakinan kita saja di Islam ya. Anda silakan komparasikan, cari di kitab-kitab yang disucikan, jadi keyakinan-keyakinan tertentu. Bisa dicek nggak? Kapan kitab itu ada? Kapan dibuatnya? Siapa yang buat? Siapa yang nulis? Benar-benar wahyu atau bukan? Kalau kita jelas, kalau keterangan catatan itu bukan wahyu. Ya, keterangan atas kitab, catatan itu tafsir nanti. Ada terjemah, ada tafsir. Dan itu cara berinteraksinya nggak seperti Qur'annya. Kalau Qur'annya mutlak, ya kebenarannya. Ya, tafsir penjelasan berdasarkan keterangan-keterangan nanti yang didapatkan. Itu pun kualifikasinya dicek kembali. Ya, kalau keterangannya benar, digali lagi, ada ilmunya lagi nanti, ilmu tafsir, cek dulu benar nggak penafsirannya. Ya, kalau sesuai dengan dalilnya, terima, sahih. Kalau enggak, tinggalkan, jauhi. Jadi kita sampai ke situ tuh. Ini bisa dilacak. Nanti setelah Nabi kemudian hijrah ke Yathrib, ke sini arahnya, kan? Hijrah ke Yathrib yang kelak jadi Al-Madinah, Al-Munawwarah, kan? Pindah ke sini, sudah fasenya sudah berbeda, keadaannya tidak sama dengan yang di sini, maka turun juga kan ayat-ayat itu sampai nabinya wafat kan, sampai berakhir nanti baru selesai. Turun di sini.
Nah, nanti fase yang di sini disebut dengan Madaniyah namanya. Ya. Setelah Nabi hijrah disebut dengan Madaniyah. Nah, sekarang yang pokok yang kita pelajari yang ini. Sampai Nabi meninggal, selesai Rasulullah SAW, baik yang di Makkiyah ataupun Madaniyah, itu turun sampai sekarang masih valid, masih nyata. Dan gak ada yang berubah sedikit pun. 114 surah, 30 juz Al-Quran. 114 surah, 30 juz. Ya. Ada yang menghitung bahkan sampai ke ayat 6.236 ayat. 6.236 ayat dihitung dan gak ada yang berubah sedikit pun. Ya, dari Al-Fatihah sampai dengan Minal Jannati wan Nas. Persis semua sama. 114 surah. 30 juz. Nah, dari 114 surah ini yang turun di fase ini, fase awal-awal ini, itu ada 86 surah. Berarti selebihnya di sini berapa? 26 surah. 26 tambah 86 114 kan? Ya. 86 sampai dengan 26. Ya. Kenapa? 28 maaf, 28. 86 dengan 28. Ini 28 surah, ini 86 surah. Pas ya? Yang di Makkiyah 86 surah, 1. Madaniyah 28 surah. 86 tambah 28 114. Pelan-pelan. Sekarang pertanyaannya, ini suratnya lebih banyak nih. Ini kelihatannya sedikit, 28. Pelan-pelan. Ini kelihatannya lebih banyak, ini kelihatannya lebih sedikit. Walaupun di sini biasanya agak lebih panjang dibandingkan dengan ini, karena penjelasan syariat. Ya kayak Al-Baqarah, Ali Imran, ada di sini semua nih. Ya, ini kelihatannya lebih banyak. Cuma suratnya rata-rata simpel-simpel. Ada beberapa yang panjang. Ya, tapi umumnya simpel-simpel. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Juz Amma kan simpel-simpel ya. Umumnya ada di sini. Nah, kalau kita lihat perbandingannya teman-teman sekalian, ini 114 surah, 30 juz, sempurna semuanya. Yang ini 86, ini 28. Karena di sini, pokok-pokok surat yang penting ini, yang turun, ini menunjuk kepada aspek ini. Dimensi akidah. Ini pondasinya. Ini memberikan kesan bahwa saking pentingnya fase ini, saking pentingnya pondasi ini, ya, itu sampai surat-surat yang turun pun itu luar biasa penguatannya. Sampai 86 surah, Anda bisa bayangkan. Ya, walaupun kelihatannya simpel-simpel berdasarkan peristiwa-peristiwa, fase-fase awal suratnya begini, kan? Nanti turunnya kadang sekian ayat dulu dan sebagainya. Ya. Di sini kalau sudah kuat ininya, sudah kuat, yang nggak usah banyak-banyak dikasih. Ya, satu surah kerjakan sami'na wa ata'na. 2 surah turun sami'na wa ata'na. Surah-surah turun sami'na wa ata'na. Detail di sini. Ya, karena itu saya ingin katakan bahwa ini yang coba kita turunkan nih. Ada surah apa saja di sini? 86 surah ini. Berdasarkan urutan-urutannya saat diturunkan. Nanti saat semuanya telah selesai, kurang lebih selama 23 tahun menyatu menjadi satu. Inilah sesuatu yang sangat indah. Muncul lagi kemukjizatan yang sangat luar biasa pada Al-Qur'an. Maka diurutkan berdasarkan petunjuk ya dari Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril dengan tauqif itu yang saat saya jawab pertanyaan dari salah satu jamaah itu ya. Maka urutan yang diturunkan ini dari fase Mekah, kemudian fase Madinah, setelah selesai tuntas semuanya, turun, maka diminta oleh malaikat kepada Rasulullah SAW, urutkan ya kesemuanya itu, dari mulai Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Dan urutan inilah yang sampai kepada kita sekarang, dan menjaga keutuhan Al-Quran. Validitasnya, keutuhannya, dan Masya Allah, ternyata dengan urutan ini, yang tadinya turun berdasarkan kebutuhan, ya, ada peristiwa ini turun ini, ada peristiwa ini turun ini, ya, sebabnya ini turun ini, sebab zamannya asbab turun disebut nuzul, maka muncul asbabun nuzul, ya, karena ada kejadian begini turun surah, ada kejadian begini turun ayat. Yang paling menarik ketika disusun ayatnya dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, maka ini jadi pedoman utuh bagi semua manusia. Yang tadinya turun satu,
turun satu karena kasus ini, nggak ada kasus pun bimbingan turun gitu kan? Ya, berdasarkan nuzulnya. Jadi begitu disatukan semuanya, disusun seperti ini, maka urutan itu sempurna untuk semua makhluk di setiap masa. Ini dahsyatnya Al-Quran. Makanya kenapa yang kita baca sekarang berdasarkan urutan tauqifi yang dihafalkan, ya, yang dihafalkan, dibaca, ditelaah berdasar urutan ini, bukan mengacu kepada asbabun nuzul, karena ternyata di antara rahasianya dengan susunan seperti ini, masya Allah kita temukan, berlakulah pedoman umum bagi setiap masa. Yang tadinya satu-satu turun di setiap kejadian, begitu diurutkan ke sini, sempurna lengkap dan berlaku bagi semua umat, semua generasi. Dan dengan susunan ini terjaga sempurna. Ketahuan satu bergeser hurufnya, ketahuan ada yang salah. Jadi kalau Anda ngaji Quran dengan standar misalnya, yang 15 baris pun atau yang 18 baris pun, geser satu kalimat, satu ayat saja, Anda tahu, oh ini ada yang salah ini. Dengan susunan seperti ini. Ya, mukjizat yang terakhir apa? Ya, dengan hafalan. Dengan susunan seperti ini, masya Allah, hafalan itu begitu cepat, mudah. Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Anda mau mulai dari juz 30 dulu, bisa dimudahkan. Tersusun rapi. Ya. Anda mulai dari depan, dimudahkan. Ya, jadi ada mukjizat terkait dengan hafalan, mukjizat terkait dengan bacaan, mukjizat terkait dengan ini penelaahan, ya, dan mukjizat yang paling tinggi adalah terkait dengan penjagaan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Itu yang Quran surah ke-15 Al-Hijr di ayat ke-9 itu. Nah, sekarang kita keluarkan ini beberapa dulu berdasarkan urutan turunnya dulu ya, supaya jadi panduan. Yang pertama turun masih ingat? Surah apa? Nah, Al-Alaq, betul ya. Quran surah 96. Al-Alaq. Ya. Fase pertama turunnya 5 ayat dulu ya, 1 sampai 5. Pelan-pelan tuh. Kita sampai temukan ke Al-Fatihah dulu ya. Sampai ke Al-Fatihah kita urutkan. 2. Jangan khawatir, saya sudah ada tabelnya. Sampai 86 ini saya ada tabelnya. Nanti teman-teman tinggal sekarang catat dulu sampai 5, selanjutnya nanti insya Allah akan di-upload ya. Di-upload nanti diturunkan. Setelah ini turun apa? Al-Qalam. Quran surah ke-68. Yang di urutan mushaf ya. Kalau saya tunjukkan ini urutan mushaf. Surah Al-Qalam. Yang ketiga turun surah apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Al-Muzammil. Al-Muzammil. Surah 73 dalam urutan mushaf. Yang keempat, Al-Mudaththir. Ya, Quran surah ke-74 di urutan mushaf, Quran surah Al-Mudaththir. Yang kelima, urutan yang pertama dalam mushaf, Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu ya turunnya urutan yang kelima. Masya Allah, pas ini. Ketika sudah kokoh, dimulai nanti akan peristiwa Isra Mi'raj, ya kan? Setelah itu turun, perintah sholat, Al-Fatihah sudah ada, dibacakan. Ini, teman-teman sekalian, ini saya turunkan 5 dulu ya, karena waktu kita terbatas. Al-Alaq, kemudian Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudaththir, Al-Fatihah. Ini yang pokok. Nanti begitu dari sini nih pembuka gerbangnya nih. Saya kotaki yang keempat nih, Al-Mudaththir. Pembuka gerbangnya ini. Sekarang ini saya pindah ya. Pindah ke sini ke bawah. Al-Alaq. Dah. Al-Qalam. Al-Muzammil. Al-Mudaththir. Al-Fatihah. Saya kotaki yang keempat ini. Ini batasnya. Sudah? Yang 3 saya berikan begini. Awas, ini penting sekali ya. Tolong fokus baik-baik. Yang 3 saya berikan tanda begini. Udah ya? Baik. Di atas Al-Alaq saya beri jeda begini. Perhatikan baik-baik. Nah, sudah? Baik. Sekarang fokus ya. Saya akan terangkan cukup mendetil insya Allah. Nanti referensinya juga cukup kuat.
baik dari hadis-hadis, ya apalagi surah yang kita sudah turunkan. Ini saya kotaki pertama Al-Alaq, teman-teman sekalian, begini. Lalu saya tarik garis di sini ke sini. Ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sepakat semua sejarawan, buktinya sampai sekarang masih ada, tempatnya masih ada, itu di Gua Hira, Ghar Hira. Ya, Gua Hira. Ghar, ini ghar. Jadi ada kahfun, ada gharun, itu berbeda. Kalau gharun, gua, tapi tempat di dalamnya itu nggak terlalu luas. Ya, saya nggak pandai menggambar sesuatu. Nggak terlalu luas, mungkin cukup 1-2 orang lah. 1 atau 2 orang di dalamnya. Tapi kalau kahfun, itu gua, dalamnya cukup luas. Ya, jadi bisa masuk di dalamnya 5, 6, 7, dan seterusnya. Itu kahfun namanya. Ya, makanya ada surah ke-18, surah Al-Kahfi. Kenapa disebutnya Al-Kahfi? Karena ada para pemuda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Jadi ada para pemuda yang masuk ke sini dan jumlahnya lebih daripada 2. Ya kan? Ada yang mengatakan 5 dengan anjingnya 6, ada yang mengatakan 7 dengan anjingnya 8 dan sebagainya. Ya kan? Allah yang Maha mengetahui bilangannya dan mereka tinggal di dalamnya. Tapi sepakat disebut dengan kahfun karena banyak pemudanya yang ada di situ. Ada beberapa. Ini ghar, dinamakan dengan ghar karena tempatnya cukup untuk ya 1-2 orang saja. Ya, untuk bisa masuk di dalamnya, bertahanus. Nah, ini guanya Gua Hira. Posisinya sekarang masih bisa dilacak di Bukit Cahaya, namanya Jabal Nur. Jabal Nur. Tempatnya di Mekah. Ya, nggak terlalu jauh dari Masjidil Haram. Nggak terlalu jauh. Ya, kalau kita pakai kendaraan tuh nggak sampai 5 menit sampailah, ya. Kurang lebih 5-6 kiloan lah ke situ. Ya, ini Gua Hira. Tingginya sekitar 700 meter, jadi saya pernah naik ke atas, Naik ke atasnya. Jadi kalau kita naik ini ke atas ke Bukit Cahaya ini Jabal Nur, naik dulu sampai ke puncak begini nih, teman-teman sekalian. Nanti turun ke bawah agak sedikit ke sini. Turun ke bawah agak sedikit. Kalau kita dari sini nih naik sini, puncak, masuk, ada yang lewat sini, masuk celah-celah di sini, ada yang bisa ke atas turun di sini. Nanti turun ada batu yang susunannya ini menghadapnya begini, kayak teropong begini. Nah, di sini nih, Gua Hiranya di sini. Jadi bukan pas puncak di atas, ada di sebelah sini. Nah, ini menariknya gini, susunan batu-batu ini yang ada di sini, itu menyisakan celah di sini nih. Celah. Jadi kayak teropong gitu ngelihat di ujungnya ini. Ini menghadapnya semua ke arah Ka'bah. Ya, saya pernah coba melihat kenapa sih nggak di Gua Thur itu kan? Kenapa di guanya Gua Hira di Bukit Cahaya itu? Karena ternyata dari sini kalau kita naik ke sini aja, apalagi ke atas ke sini, itu bisa mengamati langsung ke arah yang ada di seputaran Ka'bah. Jadi dari situ jam besar, Grand Zamzam itu kelihatan dari sini. Dan saya sempat menghitung ada berapa jumlah bukit. Nanti kalau kita coba main gitu ya, nanti saya tunjukkan tuh. Itu minimal setidaknya ada 5 bukit tuh. Dari arah Ka'bah itu. Ya, biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram di Jabal Qubais itu ya, Jabal Qubais. Kan ada bukit tuh yang sekarang di Istana Raja. Ya, itu namanya Jabal Qubais namanya. Ya, Nabi nggak bertahandus di situ. Ya, nggak kontemplasi di situ, nggak ibadah di situ, ya. Tapi beliau itu perginya ke Jabal Nur, ke Bukit Cahaya ke sini. Baik, ini sangat menarik. Jadi dari sini Jabal Nur sampai dengan ke arah Jabal Qubais, ke arah Ka'bah itu kurang lebih ada 5 bukit lagi. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kelihatan sekali. Jadi saya membayangkan, Masya Allah, bagaimana kuatnya fisik beliau. Rasulullah SAW, ya, berjalan kaki. Jangan diilustrasikan sekarang ya. Kalau kita mau imajinasikan itu dihadirkan, divisualisasikan. Gambarannya itu, Masya Allah, masa lalu. Bagaimana dengan ya badainya, bukitnya, terjalnya, macam-macamnya. Sekarang aja kalau naik ke sini kadang-kadang ada binatang-binatang seperti kera dan sebagainya, ya kan? Kalau Anda bawa tas suka narik-narik, kalau nggak dikasih makan suka ngejar-ngejar ini. Ya, tantangannya nggak mudah. Jadi untuk mendekat kepada Allah itu, nah itu hikmahnya. Tantangan nggak mudah. Kadang masih naik bukit, turun bukit. Ya, ada bukit ujian, ada celaan, ada kadang-kadang ujiannya badai. Ya, tiba-tiba harta berkurang. Kok bisa mau ke masjid, mau tobat, pulang-pulang sendal hilang, motor hilang dan sebagainya. Kadang ada situasi seperti itu. Tapi kalau kita belajar sirah ini dengan baik, wah itu luar biasa deh. Indah sekali, nggak ada kecuali fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Nah ini, berapa usia Nabi ketika diturunkan wahyu di sini pertama kali? Usianya 40 tahun. Pelan-pelan ya. Jadi usia 40 tahun, beliau kemudian bertahanus, istilahnya berkontemplasi, tahanus.
menyendiri. Ya, tahannuts. Tahannatsa ya tahannats. Ini menyendiri, berkontemplasi, merenungkan berbagai hal. Kenapa ini dilakukan? Nah, ini pertanyaannya. Karena kurang lebih, ini yang saya kasih tanda di sini nih. Kurang lebih 6 bulan sebelum beliau memutuskan untuk menyendiri merenung ini, ya, merenung berkontemplasi, kan ada kalanya kita kalau ada sesuatu yang terjadi, saya ingin menyendiri dulu, ya. Ada sesuatu terjadi, kita banyak mengalami ini, itu saya ingin menyendiri dulu deh, ingin relax dulu, gitu kan? Ya, kadang-kadang ada yang liburan, ada yang pergi kemana dan sebagainya. Ini Nabi mengalami satu situasi kurang lebih 6 bulan. Beliau bermimpi, mimpinya nggak seperti biasa. Ru'yah shadiqah. Ya, kayak ada mimpi yang mengarahkan, ada mimpi memberikan arahan-arahan, mimpi ini, mimpi itu. Ini ru'yah shadiqah, ru'yah shadiqah. Ar-ru'yah as-shadiqah. Ya. Makanya para nabi itu bab kenabiannya rata-rata dimulai dengan mimpi. Nabi Yusuf kan dimulai dengan mimpi. Ya kan? Ya, Nabi Ibrahim kan mimpi. Bagaimana menyembelih anak dan sebagainya. Ya, yang diganti jadi kibas itu. Ya, Nabi Yusuf bermimpi. Nabi siapa lagi? Nabi Ibrahim juga bermimpi. Para nabi dimulai seperti itu. Ru'yah shadiqah. Makanya di kita itu ada bab mimpi. Bab mimpi pun ada babnya sendiri. Nabi Muhammad juga demikian. Ya, menghadirkan fitrah kenabian, diberikan pendahuluan lewat ini. Maka beliau renungkan. Ya, dengan keadaan seperti itu sambil melihat kaumnya. Di satu sisi diberikan gambaran, perilaku-perilaku yang gak baik tuh begini. Terus ada petunjuk-petunjuk, ya. Mimpi, melihat ini, melihat itu dan sebagainya. Nanti di pembuka Al-Bukhari itu kita temukan dalam hadis-hadis sahih. Ya, Sayyidah Aisyah mengatakan awal pertama pendahuluan menjelang wahyu itu ar-ru'yah shadiqah, mimpi yang benar. Dari mimpi itu kemudian ya diskusikan dengan istri tercintanya Sayyidah Khadijah dan sebagainya sampai beliau memutuskan untuk merenungkan apa korelasinya nih dengan keadaan masyarakat yang begini. Kok kelihatannya nggak bagus-bagus, yang mabuk, yang zina, yang macam-macam, kan? Sementara ada satu gambaran petunjuk-petunjuk dalam mimpi beliau seperti Nabi Yusuf bermimpi dikonsultasikan ya kepada ayahandanya. Nabi Ibrahim bermimpi didiskusikan dengan anaknya dan sebagainya. Maka beliau putuskan coba saya ingin merenung dulu, kontemplasi dulu. Ya, merenungkan tentang umatnya ini, tentang masyarakatnya, kejadian-kejadian dan sebagainya. Sampai yang paling menarik ketika bertahanus di Gua Hira ini, maka turunlah apa yang Allah kehendaki. Dimulailah kemudian fase pertama kenabiannya. Ini dalam usia 40 tahun. Jadi mengalami fase ini dulu, diberikan bimbingan secara bertahap. Setelah itu kemudian mendapatkan bimbingan langsung wahyu, turun malaikat Jibril. Ya. Dalam rupa menyamar sebagai manusia, ya kan? Kemudian setelah itu menyampaikanlah ini 5 ayat pertama di surah Al-Alaq. Ini pengantar peristiwanya. Ya. Nah, 5 ayat inilah teman-teman sekalian, ini pembuka awal penguat dari pondasi keimanan kita. Ini dasarnya. Karena itu kenapa saya urutkan dengan detail ini pelan-pelan untuk menyambungkan. Perhatikan baik-baik, lihat ayatnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saya teruskan ke sini. Iqra. Ini ketika disampaikan ayatnya, ini baru kata Iqra dulu. Lihat kalimatnya. Iqra. Ini Iqra dari qara'a. Nah. Ini kalau 3 huruf hamzahnya wasal. Iqra. Gini. Apa jawab Nabi? Ma'ana biqari. Saya nggak bisa baca. Dan pakai nafi dengan ba, sifatnya taukid. Saya betul-betul nggak bisa baca. Maka dipeluk. Nah, perhatikan ya. Ini hadisnya tegas sekali. Ya, faghattani, ghatta itu memeluk dengan erat. Ya. Sampai beliau berusaha dengan kuat sekali sampai merasakan gitu ya, ada satu dekapan, kalau didekap dengan erat itu kan kayak ada di dada itu terasa. Ya, ada semacam apa ya, bukan sesak istilahnya, ada kayak satu himpitan yang kuat sehingga agak tertekan di dada beliau itu. Ya, tapi ketika dilepas lapang kan? Ya. Jadi kalau kita memeluk erat itu kan anak misalnya dan sebagainya, kan? Sampai merasakan ada satu himpitan, ketika dilepaskan kan lapang lagi tuh. Ya. Setelah lapang diminta lagi Iqra 2 kali. Ma'ana biqari, disampaikan saya betul-betul nggak bisa baca. Ketiga kali Iqra, didekap lagi kan? Ma'ana biqari, jawabannya saya nggak bisa baca. Ini untuk mengonfirmasi sampai 3 kali. Kenapa hikmahnya disebutkan sampai 3 kali? Untuk mengonfirmasi. Biasanya kan kalau kita ingin menguatkan sesuatu kita sampaikan sekali, tegaskan 2 kali. Ini dikonfirmasi sampai 3 kali mengatakan Nabi saya nggak bisa baca. Untuk memberikan satu petunjuk yang kuat kepada kita bahwa Al-Quran ini betul-betul bukan rekayasa Nabi Muhammad SAW. Karena beliau sendiri sifatnya ummi. 3 kali beliau katakan saya nggak bisa baca.
Saya nggak bisa baca, saya nggak bisa baca. Dan keterangan ini bisa dicatat, dilacak dalam sejarah. Jelas ya? Baik, jadi nanti gugur dengan sendirinya orang-orang yang menuduh Al-Quran rekayasa Nabi Muhammad. Al-Quran buatan Nabi Muhammad. Gimana bisa buat itu? Baca aja nggak bisa. Nabinya sendiri mengatakan saya nggak bisa baca. Jelas ya? Nah, ini mukjizat. Mukjizat. Kenapa? Karena nanti Allah yang akan memberikan bimbingan kepada beliau supaya bisa mengikuti bacaan. Karena itu disebut ummi. Ummi, gitu kan? Ini gambarannya. Jadi satu, jadi peristiwa ini saja memberikan kesan kepada kita bahwa satu, ya, artinya Nabi belum punya bekal, ya, belum ada bekal pengetahuan Rabbani yang dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu Rabbani, ya, untuk menjalani kehidupan, mengatur tata kelola hidup beliau yang nanti kelak akan diberikan kepada umatnya sebagai bimbingan, ya. Jadi bisa kita katakan fase awal pembekalan ini, ya, di awal pembekalan mengonfirmasi keadaan Nabi Muhammad SAW dari keadaan yang sifatnya masih kosong, ya. Belum ada apapun, tidak bisa baca, tidak bisa menulis, jelas ya, dikonfirmasi ini semuanya. Satu, barulah kemudian turun ayatnya lengkap, 5. Setelah dikonfirmasi, Nabi menyampaikan lewat lisannya sendiri, keluar pembuktian, ya kan? Dan semua gugur tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada Rasulullah bahwa Quran produk budaya. Kalau budaya kan dibuat oleh manusia, ya kan? Ya kan? Quran itu buatan Nabi Muhammad, rekayasa Nabi gugur dengan sendirinya. Karena Nabi pun mengatakan ma'ana biqari. Jelas, ya? Nanti kalau ingin masih ada dugaan ke sana, tinggal di riset, lihat struktur bahasanya. Ada nggak manusia bisa bikin begitu? Makanya nanti Quran men-challenge, kalau memang Anda menduga, menuduh ini buatan manusia, tentu manusia lain pun bisa bikin seperti ini. Silahkan buat. Buat yang semisalnya. Satu surah aja kalau nggak mampu. Nah, ini gambarannya. Maka turunlah kemudian 5 ayat. Ya, 5 ayat pembukanya. Perhatikan baik-baik. Ini yang akan jadi manhaj kita untuk belajar sebagai penguatan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saya naikkan ke atas. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dibuka mushafnya. Ya. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladhi 'allama bil qalam. 'Allama al insana ma lam ya'lam. Ini 5 ayat. 1, 2, 3, 4, 5. Perhatikan baik-baik, ini dahsyat sekali. Ini urutannya ya, urutannya nih. Kalau kita mau gali berdasarkan asbabun nuzul, kita dapatkan urutannya. Ya, nanti setelah komplit keseluruhannya, kita bisa dapatkan intisarinya di Al-Fatihah. Detailnya ditafsirkan terus sampai dengan An-Nas. Ini dahsyatnya Al-Quran itu seperti itu. Ya. Lihat baik-baik ini. Ya, ini fase 6 bulan, ya kan? Ini fase pembekalan. Turun dari sini, saya ingin berikan gambaran cepat yang ini dulu, baru pindah kemudian ke kesesuaian tartib surahnya dari asbabun nuzul, dari asbabun nuzulnya antara ini dengan surah setelahnya, dari urutan turunnya. Perhatikan baik-baik. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika Nabi mengatakan, saya nggak bisa baca, ya, saya betul-betul nggak bisa baca karena nggak ada guru yang pernah mengajarkan, nggak pernah beliau sekolah dan seterusnya, ya kan? Baik, apa yang terjadi? Turun langsung lengkap ayatnya. Iqra, kamu baca sekarang, ikuti bacaannya yang akan dibimbing ini oleh malaikat Jibril ini. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Niatkan semua karena Rabbmu. Ba-nya di sini, ini ada ba. Bi. Ba-nya sababiyah. Sekaligus menunjuk kepada ghayah. Masih ingat saya terangkan dulu tentang ba. Ba ini selalu terbawa gitu ya. Ba sababiyah menunjuk kepada sebab, tujuan. Ghayah, tujuan. Ya, jadi malaikat kemudian memberikan gambaran kepada Rasulullah. Perhatikan ini sangat penting sekali citranya. Iqra, kamu sekarang baca, kata malaikat, baca, ikuti bacaannya. Bi dengan sebab. Tujuannya bismi rabbika. Ya, karena keagungan Rabbmu. Ya, Rabb itu kan ada makna rububiyah yang merawat, memperhatikan, memberikan kebutuhan, mencukupkan, ya kan? Menyehatkan, menyembuhkan, memberikan ilmu dan sebagainya. Ini dengan keagungan Rabbmu, karena ismun itu dari kata sumu. Ya, sumu. Ismun itu dari kata sumuwun. Bukan sumuhun, sumuwun. Ya, sumuwun artinya tinggi, agung.
Ya, sama, dari situ turunannya ada sama. Turunan dari ini dari fasih ada sama, langit. Kenapa sama disebut sama? Karena tinggi. Ya, sesuatu yang tinggi, agung, sumuwun. Nama, kenapa disebut dengan ismun? Karena dengan nama itu ditinggikan. Ya, makanya berikan nama yang baik-baik. Kata Nabi, berikan nama yang baik-baik. Dengan nama itu dihormati. Jangan sampai berikan nama-nama yang melahirkan tertawaan bagi orang lain. Nama-nama yang merendahkan. Kalaupun Anda misalnya senang dengan lawakan A, lawakan B dan sebagainya, yang menjadikan baru dengar aja udah tertawa, ya karena Anda misalnya ya kagum dengan itu, nama anaknya diberikan dengan nama itu. Dan dia nggak tahu, akhirnya ketika lahir jadi bahan tertawaan misalnya. Nah, ini kasihan. Ya, jadi berikan nama yang terhormat, yang mengangkat derajat dia tinggi. Dan yang tertinggi itu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih daripada segalanya. Makanya jamak dari kata ismun, jamaknya itu asma. Yang tertinggi, yang terbaik, yang paling bagus husna. Maka namanya melekat kepada Allah al-asmaul husna. Walillahil asmaul husna. Fad'uhu biha. Ya kan? Jelas ya? Ini sumun. Baca dengan ketinggian Rabbmu. Ikuti karena petunjuk Allah. Karena Allah Rabbmu. Alladzi khalaq, yang mencipta. Jadi mencipta aja begitu mudah bagi Allah. Apalagi membuat engkau bisa mengikuti bacaan. Dan dahsyatnya apa? Dahsyatnya, perhatikan baik-baik. Lihat. Cara diksinya aja teman-teman sekalian. Nih baknya nih, bismi. Begini tulisannya. Asalnya kan begini kalau saya pecahkan. Ini dari kajian bahasa ya. Kajian filologinya. Ba begini dengan ismun. Plus. Kalau kita ingin satukan ba dengan ismun. Ini ada dua cara. Satu begini, menunjuk asalnya. Ba-nya nyambung dengan alifnya begini. Hamzah wasol sebetulnya ini. Ya. Tapi umumnya orang Arab, umumnya biasanya menyatukan ba dengan sin begini. Langsung, bismi. Karena apa yang dibacakan biasanya itu yang dituliskan. Kalau dalam ilmu arud itu seperti itu. Ya, kaidahnya. Apalagi yang bisa diwasolkan, disambungkan. Ya, yang harus dipertahankan, yang bisa disambungkan maka ditakhfif, dihilangkan. Makanya tulisannya bisa begini, bismi. Coba lihat bismillahirrahmanirrahim. Alifnya hilang kan? Bismillahirrahmanirrahim. Awas, ini ilmunya nggak main-main nih, agak mahal sekali ilmunya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan, cepat sekali. Alifnya nggak ada. Tapi di ayat yang pertama turun, ini masih muncul alifnya. Bismi begini. Perhatikan ya. Dan ini hamzah wasal. Kalau menyatu, kalau dipahami alif, nggak bisa. Karena alif itu pasangannya fathah. Pasangannya fathah. Jadi kalau ada huruf misalnya, fa, pakai alif begini. Harusnya harokatnya fathah. Fa panjang. Seperti ini. Tapi ini kok bisa? Ba kasrah, alifnya masih ada. Itu hamzah wasalnya. Nah, ini yang ingin saya terangkan. Ini dalam sekali. Kenapa yang dipertahankan? Menunjuk pada kisah yang terjadi pada masa itu. Masih ingat gak teman-teman sekalian tadi? Nabi berapa kali dipeluk untuk mengatakan? 3 kali kan? Setiap dikatakan baca, saya nggak bisa baca. Baca, saya nggak bisa baca. Menunjukkan kesulitan kan? Ya kan? Nah, dalam kaidah bahasa Arab ada yang berbunyi begini. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul ma'na. Bertambahnya satu huruf pada satu bangunan kalimat menunjukkan keluasan maknanya. Fungsi alif kalau melekat pada huruf dan bersambung itu untuk memanjangkan bacaan. Kayak fa pakai alif panjang. Fa, ya kan? Ya, ha pakai alif panjang, ha gini. Sin pendek pakai alif panjang, sa. Nah, panjang ini secara gramatikal itu berpengaruh pada makna. Jadi kalau ada huruf ya, dalam kalimat ada alifnya, itu bukan hanya menunjukkan panjang pada bacaan, ke makna pun berpengaruh. Artinya, apa yang dikerjakan dengan kata kerja yang ada alifnya itu menunjukkan proses yang tidak mudah, yang panjang, nggak cepat sifatnya. Sesuatu yang berproses, yang panjang, tidak cepat, tidak mudah. Jelas? Nah, sekarang apa yang menarik? Perhatikan baik-baik. Ketika ini ditunjukkan, padahal ini hamzah wasal bisa disambungkan, tapi diputus kayak seakan-akan jadi alif. Ingin memberikan kesan, apa yang kamu rasakan sulit untuk membaca ini? Iqra bismi. Apa yang kamu rasakan sulit, panjang, susah, karena kamu nggak mengalami proses seperti orang-orang belajar, nggak punya guru, nggak pernah masuk madrasah dan sebagainya, ya? Maka lakukan semua ini karena Allah yang menciptakan kamu aja begitu mudah, apalagi menjadikan kamu bisa mengikuti bacaan. Kalau kamu bisa kerjakan itu, maka ini yang tadinya fathah itu, ba itu, jadi kasrah tuh. Ya, memang asalnya kasrah, nggak berubah gitu.
Ya, tapi kalau kita ngikut kaidah ke awal, kalau ada alif, ya kan? Ya, apalagi di sini hamzah wasal masih nempel, ya kan? Ya harusnya kan dibuang, tapi kenapa masih diadakan? Ingin memberikan kesan bahwa ya sesuatu yang dikerjakan karena Allah walaupun itu susah, sulit, berproses akan menjadi lebih cepat dan mudah. Karena itu ketika nama Allahnya langsung disebutkan, Allah disebutkan dengan sifat kemurahan hatinya, Rahman dan Rahim, alifnya hilang. Lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah rahasianya, kenapa setiap kita beraktivitas yang baik-baik, mesti diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Selain mendatangkan pahala dari perbuatan kita, itu menjadikan Allah dengan Rahman dan Rahimnya, mempercepat dan mempermudah semua pekerjaan kita. Ya, itu yang Nabi katakan, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan baik yang enggak diawali dilekatkan dengan bismillahirrahmanirrahim di awalnya, maka terputus. Terputus dari pemberian pahala, terputus dari berkah, dan terputus dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Bimbingan itu yang menjadikan mudah. Makanya mau makan bismillahirrahmanirrahim, mau minum bismillahirrahmanirrahim, mau bekerja bismillahirrahmanirrahim. Itu bimbingan datang. Diberikan arah keberkahan sampai pahala diturunkan. Ini poinnya. Jelas ya? Ini mahal sekali loh. Mahal sekali. Ini dianggapnya seperti biasa, padahal dalam. Makanya pesan kuat dari sini, kalau kita ingin memulai menguatkan akidah, berhijrah, menata diri lebih baik, motivasi yang terbaiknya ini, Bismillahirrahmanirrahim, lakukan karena Allah. Kan karena yang lain. Itu jangan ada teman hijrah, kita ikut-ikutan, bagus. Tapi motivasi terbaiknya lakukan karena Allah memang menuntut itu. Kalau ada orang ingin belajar, masuk Mira, saya pengen juga lah seperti dia, bagus. Tapi arahkan sepenuhnya ini, lillah. Bismillahirrahmanirrahim, khalaq. Arahkan semua karena Allah. Bukan karena materi, bukan karena ingin dunia, ingin itu, ingin ini. Tapi ketika semua diarahkan kepada Allah, maka Allah jadikan semua yang sulit menjadi mudah dengan izinnya. Walaupun tetap mengalami proses melewati ujian. Jelas? Nah, ini dijelaskan oleh Allah. Iqra bismillahirrahmanirrahim, khalaqal insana min 'alaq. Ya, kalau kita riset betapa rumitnya itu proses menjadi manusia itu. Ya, khalaqal insana min 'alaq. Ya, menciptakan manusia yang kelak beraktivitas itu min 'alaq. 'Alaq itu jamak dari kata 'alaqah, zigot yang menempel hasil dari proses perpaduan antara spermatozoa dengan ovum, melahirkan zigot. Ya, itu kan dari perpaduan aja udah kompleks tuh. Ya, kalau diteliti itu kan berapa banyak itu dari sperma-sperma jutaan itu. Ya, yang jadi berproses ketemunya cuma satu atau kembar dua atau tiga, kan? Jadi zigot kemudian itu kan prosesnya luar biasa. Bagi Allah mudah saja. Apalagi menjadikan kau itu bisa membaca, mengikuti bacaan maksudnya. Kau bisa ikuti bacaan ini, disampaikan, diikuti, sampaikan, diikuti. Dengan sifat ummi itu dibimbing untuk bisa mengikuti bacaan. Mudah. Karena yang paling rumit aja Allah bisa jadikan. Ya, Iqra, tegaskan lagi oleh Allah, Iqra, ayo baca. Ya, wa rabbukal akram, Tuhanmu yang paling mulia. Jadi kalau kita muliakan guru karena mengajarkan kita, memuliakan dosen, memuliakan ustadz karena mengajarkan kita, kita katakan nih karim, karamah, mulia, tetap yang paling mulia Allah yang memberikan kepada mereka semua itu wasilah untuk mengajarkan kepada kita. Wa rabbukal akram. Ya, maksudnya apa? Hei, ada orang-orang kepada guru-guru aja begitu luar biasa pengen belajarnya. Anda kalau mendapatkan orang jenius, ustadz bagus, wawasan luas macam-macam, Anda kan korbankan segalanya kan? Waktu Anda investasikan karena pengen belajar. Ya, di kampus ada profesor yang jenius sampai beli tiket hanya untuk ikut seminarnya. Masya Allah. Padahal sifatnya baru karim. Itu pun baru titik lah. Banyak yang lain lebih hebat lagi. Kenapa untuk yang seperti itu Anda sampai beli tiket, sampai keluarkan biaya semesteran, sampai bayar SPP dan sebagainya untuk mendapatkan pengetahuan dari orang-orang yang top itu, yang hebat-hebat. Bahkan sekarang baru masuk ada yang sudah ratusan juta SD loh. Saya kebayang jadi apa lulusan dari situ. Udah ratusan juta. Kan? Itu sampai mengeluarkan uang untuk mendapatkan yang level ini. Ini Allah, ini akram. Makanya akidah itu mahal. Nih. Ini mahal ini. Karena balasannya surga. Anda kuliah di kampus-kampus favorit, dapatnya dunia, ditinggalkan, meninggal juga. Masa untuk yang seperti itu Anda investasi? Ya, sampai ke luar negeri, sampai tiket ini itu, sampai ngejar beasiswa. Ini yang paling mahal, hadiahnya surga, bukan dunia lagi. Dan diberikan kepada kita oleh yang paling mulia, zat yang paling mulia, wa rabbukal akram. Kenapa enggak kita kejar-kejar itu melebihi dunia yang sering dikejar itu? Makanya saya heran ya. Ya, belajar bahasa Inggris itu Masya Allah itu sampai jutaan pun terus. Ya, tapi untuk belajar bahasa Quran, ya, dikasih gratis pun masih kurang minat.
bingung juga kadang-kadang itu. Padahal dipakai tiap hari dalam sholat kan. Ya Masya Allah. Terus kalau untuk ngaji yang kursus nih, fisika, matematika ini sampai bayar jutaan mau, belasan puluhan juta mau. Tapi kalau untuk ngaji, ya diminta ngongkosin guru ngaji aja masih nawar. Padahal itu akhirat itu. Ya, dan yang diajarkan menariknya itu tentang akidah itu. Ayat-ayat yang mahal itu. Ini surat-surat mahal ini. Surat-surat yang ketika didapatkan banyak mempertaruhkan jiwa para sahabat Nabi itu. Persekusi paling minimal, eksekusi tingkat maksimalnya. Ini loh, ini surat mahal ini. Yang kalau dapat ini berpengaruh kepada jiwa, kesehatan jiwa, kebaikan dan sebagainya. Ini banyak yang ironi. Ya ini yang ya itu kewajarannya sih tetap bisa dipahami karena ada setan. Tapi ironinya kenapa nggak kita lawan? Ya kan? Kewajarannya bisa dipahami karena ada apa? Ada setan. Tapi ironinya kenapa nggak dilawan? Ya, ini mahal sekali. Makanya ulama-ulama dulu kalau ada pengajar itu, ya Imam Abu Hanifah itu saat anaknya bisa Al-Fatihah diajarkan oleh seorang ustadz itu dikasih tinggi sekali ratusan dinar itu diberikan oleh beliau itu. Kalau sekarang 1 dinar itu mungkin 2 juta setengahan lah. Kalau dikasih 100 aja udah berapa tuh? 250 juta ya. Itu Al-Fatihah itu. Saking merasakannya ini. Ya, ini bukan pada nominal tinggi begitu gitu enggak. Dan ustadznya nggak pernah minta. Nggak pernah. Jadi nggak ada dalam Islam itu mengajar untuk minta sesuatu. Tidak ada. Ya, nggak ada. Cuma Abu Hanifah paham. Ini dia abdikan hidupnya untuk mengajar, untuk begini. Sehingga nggak bisa bekerja seperti yang lain. Dia berikan. Karena Abu Hanifah kan pengusaha juga, pedagang juga. Dagang kain dan seterusnya. Saya ingin gambarkan betapa tinggi gitu nilai-nilai ini tuh. Yang nggak bisa diukur lewat dunia. Dan beliau pun berkata, kalau saya bisa berikan lebih daripada ini nggak sebanding dengan apa yang telah kau berikan kepada anak saya. Kata memang mahal sifatnya. Ini hikmah pembelajarannya. Yang bukan ukuran materi dunianya di sini. Dunia itu kalau sahabat-sahabat Nabi saya lihat sirah-sirahnya itu, mereka itu nggak lihat tuh Pak Bu. Dia sekaya-kayanya orang yang kaya banget dan kebangetan kayanya di masa lalu itu menganggap hartanya itu nggak ada nilai gitu. Ini dikumpulkan tuh hanya untuk ibadah, support ibadah aja. Yang triliunan itu kan banyak sekali. Ya itu kalau setiap kali sedekah itu bisa triliunan itu. Ya, pernah tercatat tuh kayak Utsman Abdurrahman bin Auf itu sedekahnya itu sampai 2 juta dinar. 2 juta kali 2,5 juta berapa? Udah 5 triliun ya. Itu yang sedekahnya itu biasa aja. Dan itu bukan prank loh. Bukan prank 5T langsung dikasih tuh. Ya, dikasih. Bahkan diberikan ini orang Madinah dikasih semua untuk kebutuhan militer segini, untuk ini segini. Ini biasa. Ya, akibat dari sini. Jadi ternyata belajar ini tuh kalau mau passionnya harta bikin kaya, kayanya kebangetan kayanya. Kalau mau passionnya ilmu, jadi begawan pengetahuan yang nggak nanggung jeniusnya. Kalau mau kedudukan, ya udah mimpin dunia sekalian gitu. Jadi dasarnya ini nih. Makanya dilatihnya pun nggak mudah, ya nggak mudah dan pertaruhannya nggak murah. Makanya tantangan dan sebagainya dilewati. Tuh ini. Ya, jadi untuk yang karim aja dikejar-kejar, kenapa yang akram? Ya, itu biasa. Kemudian alladzi 'allama bil qalam, ini fitrah. Yang diantara pengajaran yang Allah telah berikan, fitrahnya dilekatkan kepada kalam, tulisan, pena. Ya, makanya ada kenapa saya terapkan salah satunya ini spiritnya dari sini. Kenapa Anda harus menulis? Saya berikan fasilitas untuk bisa menulis, ada buku catatan dan sebagainya. Karena itu fitrah dalam berkehidupan supaya terwariskan lagi. Ya, kenapa? Karena bagian dari ilmu itu, fitrahnya, selain lewat tangkapan hafalan, kita dengarkan, kita pandang dan sebagainya, itu kalau dikodifikasikan dalam bentuk tulisan-tulisan dikumpulkan, jadi buku, itu lebih mudah untuk diakses, lebih kuat untuk bisa berargumentasi, menguatkan sumber referensi. Kan itu bacaan-bacaan penting. Asalnya apa? Kalam. Dari pena, jadi ketikan, jadi komputer, dan sebagainya. Intinya tulisan. Ya, jadi banyak. Ini ayat kalau kita mau dalami lagi, yo baca yang banyak. Literasi banyakin. Ya kalau mau pintar, mau dapat pengetahuan, rajin baca literasi. Kumpulkan tuh referensi-referensi dan luaskan literasinya, wawasannya. Sehingga nanti antara karakter ini, moral yang ada dalam sini, di roh, ya ditangkap oleh akal dengan literasi yang luas, jadi karakter kinerja. Jadi kalau sudah bekerja berdasarkan literasi, wah itu luar biasa, hebat tuh. Dan presisinya tinggi di bidang ilmu apapun. Mau dibawa ke pekerjaan apapun, pakar di bidangnya. Jadi jangan nanggung, mau kerja bidang apa sih? Perminyakan, ya kan? Atau di geologi, ya, atau misalnya di astronomi macam-macam. Kalau kita mau ngambil passion itu, jangan tanggung kata Quran tuh, literasinya luaskan, dalami sampai pakar di bidangnya. Di orang Islam tuh harus begitu. Kalau belajar pengetahuan jangan nanggung sampai pakar di bidangnya, sampai di situ. Sehingga ketika diamalkan pun sempurna referensinya. Jangan setengah-setengah. Oh, dia belajar duduk paling belakang.
nggak pernah nanya, diem aja. Waktunya minggu tenang malah nggak tenang. Dia malah sibuk pinjam catatan teman, fotokopi dan sebagainya. Ini bukan spirit surah Iqra nih, surah Al-Qalam nih, surah Al-Alaq nih, ya surah Al-Alaq. Ya, makanya nanti didetailkan lagi. Ya, nah kalau kita bisa dapatkan ini, memperluas literasi, nanti pengetahuan bertambah. Maka itu cara Allah mengajarkan, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, Allah mengajarkan pada setiap manusia apa yang belum diketahui. Jadi dengan kita membaca, meluaskan literasi, mendengar seperti ini tausiah dan sebagainya, kita mungkin boleh jadi banyak mengetahui sesuatu yang belum kita tahu sebelumnya. Ya, dan ini pengetahuan ini dilekatkan dengan insan. Masih ingat kan ketika saya sampaikan kata insan 65 kali disebutkan dalam Al-Quran? Insan tidak disebutkan kecuali menunjuk pada nama manusia yang berkaitan dengan totalitas aktivitasnya. Perbuatan, pekerjaan dari bangun tidur sampai tidur, termasuk kerja dan sebagainya, termasuk mengajar, belajar dan seterusnya. Perhatikan baik-baik. Di sini ayatnya mengaitkan aktivitas pekerjaan dengan ilmu. Jadi Islam itu agama pengetahuan. Semua yang dikerjakan ada dasar pengetahuan. Jadi setiap tindakan itu kalau mau terukur, presisinya tinggi, maka pengetahuannya mesti kuat. Ya, karena itu semua bab dalam Islam ada dasar pengetahuannya. Mau ke rumah tangga ada pengetahuannya. Ini kewajiban suami, kewajiban istri, ini haknya. Ini untuk anak-anak. Ada ilmunya sendiri. Salat ada dasarnya, ada dalilnya. Bahkan tegas nanti di Quran surah 17 ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikuti atau bertindak sesuatu yang enggak punya dasar ilmunya. Ya, ini indah sekali. Nah, jadi saat Allah pun kemudian memperkenalkan Rabb, dirinya dengan Rabb. Ya, ini Rabb, bismi rabbik, ini kan kata pertama yang dikenalkan, sifat tauhidnya. Mengonfirmasi saat usia 4 bulan, yang Quran surah 7 ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka, Rabb, min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Syahadatnya dikonfirmasikan dengan kata Rabb di Quran surah ke-7 ayat 172. Nih. Oke, pelan-pelan ya. Ini. Dikonfirmasi dengan turunnya wahyu pertama untuk mengonfirmasi ini. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang telah mencipta. Dalam penciptaan ada syahadat. Jadi ini bagian pertama untuk menguatkan pengenalan dulu. Ya, mengenalkan Tuhan yang hak itu Allah, yang memberikan pengetahuan, yang menciptakan dan sebagainya. Itu gambarannya. Jadi fase awal ini memberikan kesan kepada kita. Satu, orang-orang Islam itu, perhatikan baik-baik, kalau ingin memulai sesuatu, merencanakan sesuatu, ya kan? Bahkan ingin bermimpi tentang menjadi sesuatu di masa depan yang baik-baik dan sebagainya. Yang pertama harus dilakukan adalah cari lingkungan yang paling bagus. Yang mendekatkan diri kepada Allah. Seperti Nabi berkontemplasi di Gua Hira. Mengamati keadaan. Dilihat. Ya, jadi kalau kita ingin mengerjakan apapun, ya cari tempat, cari pekerjaan yang membangun kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun menuju ini ada tantangan, melewati bukit-bukit, ada badai, ada macam-macam, itu biasa. Kemudian yang kedua, apapun yang akan kita kerjakan dalam kehidupan, ini spiritnya ya, ini makna terdalamnya, makna terdalamnya. Apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan selalu harus menghadirkan solusi. Ya. Menjadi solusi dari setiap aktivitas yang hadir di sekitaran kita. Jadi kalau mau bikin produk, apa sih yang berguna untuk masyarakat di sekitaran kita dari segi bisnis, ekonomi? Kalau dari ilmu, apa yang dimanfaatkan oleh masyarakat kita? Jangan belajar sesuatu yang saat pulang ke kampung, ya masyarakat barangkali nggak terbiasa dengan itu. Ya, kira-kira kalau Anda mau belajar, balik lagi ke tempat Anda tinggal. Kalau skalanya ingin balik ke desa, ya belajar ilmu yang dibutuhkan di desa itu. Kalau skalanya kabupaten, belajar ilmu yang dibutuhkan di kabupaten itu. Kalau skalanya bangsa, belajar ilmu yang dibutuhkan oleh bangsa negara. Lihat ini. Pakar-pakar hebat itu yang jenius-jenius di bidang apa saja. Sedangkan bangsa kita, negara kita butuh apa nih? Yang belum ada apa? Anda masuk ke situ sehingga jadi solusi di dalamnya. Ini gambarannya. Ya seperti Nabi melihat nih, memetakan karena tugas beliau Rasul, risalah, maka semua keadaan umat itu dilihat. Ya bagaimana perbuatan jahiliyah, solusinya apa? Merenung di sini, merencanakan, membuat visi, maka turun bimbingan wahyu. Nah, terlepas dari itu semuanya, ketika ini diturunkan, maka setelah itu ada surah Al-Qalam, mengonfirmasi alladzi 'allama bil qalam, turun surah Al-Qalam yang sekarang posisinya di urutan 68 di mushaf. Ya, nun wal qalami wama yasturun, ya kan?
Kemudian setelah itu apa lagi? Turun surah Al-Muzammil. Ini. Sudah 3 ya? 1, 2, 3. Baru Al-Mudaththir. Di Al-Mudaththir inilah kemudian yang paling menarik, ini baru diangkat kemudian diperintahkan untuk menyampaikan secara terbuka. Risalahnya terbuka, berdakwah secara terbuka. Artinya dari 3 surah ini, Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muzammil, ini masih pembekalan secara pribadi. 3 surah. Dan masih ingat ketika turun Al-Mudaththir ini, usia Nabi berapa tahun? 44 tahun. 43 di akhir mau ke 44. Nabi diangkat jadi tadi Nabi ini ya dengan turunnya wahyu pertama ini usia berapa tahun? 40 tahun. Jadi pembekalan beliau secara personalnya itu sudah 3 tahun sendiri. Dikaji, diberikan bekal, ditanamkan pemaknaan seluruhnya 3 surah ini. Nanti coba kita hadirkan ini. Ya, ini pribadi Nabi dibekali dulu. Setelah mantap, setelah kuat, setelah baik, ya, setelah mengenal tentang malaikat, tentang macam-macam dan sebagainya, baru turun Al-Mudaththir. Baru secara terbuka. Ya, bergerak selama 10 tahun. Ini dari 3 tahun beliau sudah diberikan pembekalan, ini sampai 3 surah ini. Bayangkan 3 surah, Masya Allah. Ya, bukan terkait dengan hafalan. Kan Nabi kan ditanamkan langsung dalam jiwanya. Gampang, mau diturunkan 30 juz juga bisa. Tapi ini ada hikmahnya, kenapa ini 3 ini? Ada apa di dalamnya? Sampai dengan 3 tahun itu. Ya. Bagaimana menanamkan makna-maknanya, menyerapkan kepada jiwa, ya, dan seterusnya. Ini sangat luar biasa. Setelah ini baru masuk ke fase 10 tahun untuk menyampaikan setelah Al-Mudaththir ini. Sampai ke 86 surah ini sempurna ke bawah terus. Ini sangat menarik ini. Ya. Nah, ini yang kemudian setelah Al-Mudaththir diajarkan. Al-Fatihah, terus surah yang lainnya, penguatan dan semuanya aspeknya ke tauhid, ke sini, ke akidah. Nah, jadi ini gambaran juga penting bagi kita. Kalau kita ingin meneruskan, mengajarkan, menanamkan kembali atau berargumentasi dengan yang lain dan sebagainya ketika disoal, kuatkan dulu diri kita nih. Nabi aja dibekali oleh Allah 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun kan dari 0. Kita dari beriman, ya kan? Dari beriman, sudah mendekat kepada Allah, sudah yakin, sudah mantap, bahkan yang sudah belasan puluhan tahun, maka harusnya ada percepatan. Ya, tetap levelnya masih tinggi Nabi. Ya, karena Nabi itu kan orang pilihan. Ya, yang saya ingin katakan adalah apa yang Nabi sampaikan kepada kita itu sudah terkumpul semuanya. Jadi seharusnya akses kita bisa lebih cepat, sudah ada lompatan di situ. Ya, karena itu yang harus kita lakukan adalah kita harus keluarkan dulu nih apa bimbingan selama 3 tahun ini, esensi dari 3 surah yang utama ini. Ya, arahnya kemana, latihannya seperti apa, ya kan? Nah, dari sini kemudian kita keluarkan, itu nanti akan jadi penguatan pada diri kita. Setelah kuat ini, maka keluarkan surah-surah setelahnya dari 10 tahun ini, masa 10 tahun, dari sisanya. Berarti kalau 86 kurang 3, ada 83 surah kan? Ya. 83 surah ini nanti kalau kita keluarkan nama-namanya, plus dengan cepat esensinya misalnya. Ini, maknanya itu. Maka Masya Allah akan sempurna pembelajaran akidah kita. Jadi isu-isu sekarang kalau kita dapatkan selesai. Karena isinya pasti akan serupa. Nggak jauh-jauh ke situ-situ aja. Cuman kemasannya aja yang beda-beda. Ya, isu-isu apa misalnya? Ya, isu-isu menyoal tentang aspek ketuhanan. Bisa langsung dijawab. Kenapa milih Tuhannya Allah? Allah itu kuat atau lemah? Ya kan? Dan sebagainya. Suratnya sudah ada. Tinggal dijawab. Isu orang yang suka ngajak-ngajak keluar lagi dari Islam dengan menyampaikan dan itu suratnya sudah ada. Tinggal disampaikan. Isu apa lagi misalnya? Isu yang menyoal tentang keyakinan apa aja kalau mau disoal. Kalau Anda kumpulkan soal-soal sekarang, keluarkan dari kalangan mana saja yang menyoal tentang akidah Islam. Keluarkan itu, demi Allah saya katakan, semua soal-soal itu sudah selesai di fase ini. Mau ditunjukkan dengan cara apapun, tetap caranya aja yang beda. Isinya sama. Bahkan namanya pun serupa. Dari hurufnya, dari kalimatnya, diksinya, langsung memberikan ilmu kepada kita. Kan saya pernah sampaikan kepada Anda perbedaan antara kafir dengan kufar. Ya kan? Contoh dari al-kafirun aja ketika turun itu. Ya, kan asbabun nuzulnya ada orang-orang datang kepada Rasulullah. Ya, nyerang tidak, melukai tidak, cuman ngajak-ngajak. Ya kan? Ngajak-ngajak, menawarkan. Dah, jangan ribut, jangan ramai, jangan berselisih. Kan bingung juga sebetulnya, karena kan Nabi nggak ribut, nggak apa-apa. Yang ribut kan yang di luarnya aja tuh, yang golongan Quraisy itu. Ya, yuk kita gantian aja. Malam ini kami nyembah Tuhan kamu Muhammad, besok-besok kamu nyembah Tuhan kita. Ya kan?
Maka turunlah kemudian legasi terindah, sisi toleransi tertinggi. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan Muhammad SAW kepada orang-orang yang masih menutup dirinya itu. Ya, dari risalah dakwah yang kau bawa. La a'budu ma ta'budun. Toleransi tertinggi itu saling menghormati di dua sisi. Gini. Ini sisi A, ini sisi B. Ketika saling memahami, saling menghormati, jadilah toleransi. Kalau B menghendaki, ini tidak tulus, ini maksa namanya. Dan ini terpaksa. Ya. Dan toleransi tertinggi dalam masalah akidah, karena akidah itu sudah beda, totally different, 100%, 100% different. Ya, karena berbeda itu, ya udah karena beda kan nggak sama. Kalau nggak sama nggak mungkin disatukan. Ya, minyak dengan air itu kan berbeda, ya unsurnya berbeda, maka disatukan pun tetap akan pisah juga. Maka toleransi yang terbaik pada yang berbeda itu, toleransinya apa? Saling menghormati masing-masing, nggak usah dipertemukan. Itulah yang indah. La a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'bud. Toleransi tertinggi dalam akidah itu bukan gantian. Kalau gantian nanti jadi terpaksa. Kalau terpaksa jadi munafik namanya. Ya. Di hatinya mengingkari, fisiknya ada di situ. Itu kan munafik namanya. Itu bukan toleransi. Itu intoleran tingkat tinggi karena menyembunyikan kebohongan dalam hati. Jadi yang tertinggi itu saling menghormati aja udah. Kamu ibadah, saya ibadah dengan apa yang saya yakini. Gak harus capek-capek mengikuti. Kan? Dan ujungnya apa? Lakum dinukum waliyadin. Itulah toleransi. Jadi pada sesuatu yang tidak sama itu 100% berbeda, maka toleransi saling menghormati. Sudah. Gak usah mengganggu, gak usah mencela. Kalau ingin belajar disampaikan. Makanya disampaikan kan Nabi lewat dakwah. Ya, informasi aja, informatif sifatnya. Kalau ada yang nanya didialogkan. Ya, itu kan sifatnya. Kalau ada yang bertanya dijawab, berdialog didialogkan, disampaikan infonya. Gak maksa. Bahkan ayat turun, fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaitir. Ingatkan Muhammad, tugasmu hanya menyampaikan, bukan memaksa. Ya, maka salah kalau kemudian dibikin wacana misalnya kayak kasus kemarin kan. Dan saya heran juga setiap akhir tahun selalu ada kontroversi itu. Kan? Itu bukan harus dipaksa, ngapain dipaksa-paksakan, menghormati itu satu sama lain karena berbeda. Itu kalau dipaksakan dengan terpaksa, makanya apa? Kenapa sih harus dipaksa-paksakan? Lisannya berucap tapi di hatinya maksudnya ke sini, kan nggak sama namanya. Ya kan? Jadi sudah, dan tidak harus diikut-ikutkan. Ya, nggak harus misalnya sholawatan ke gereja atau ke pura atau kemana, sudah ya gereja sesuai dengan tempatnya kita hormati, nggak boleh mengganggu, nggak boleh merusak. Yang umat Islam ya sholawatan di tempat sholawat, adzannya di masjid, jangan adzan di tempat yang lain misalnya, sebagainya. Ya. Nah ini kecuali kalau ada bab-bab fikih yang menuntut itu atau ada mustasnayat. Kalau nggak ada sudah. Ini namanya toleransi itu seperti itu. Toleransi itu kan kesepahaman bersama yang dibangun di dua sisi, saling memahami. Itu toleran namanya. Kalau satu meminta, satu belum bisa memenuhi, ini memaksa namanya. Dan ini ketika memenuhi terpaksa. Nggak boleh. Semua mesti toleransi itu mesti semua gelombangnya sama tuh. Kalau nggak bisa dipertemukan maka toleransinya berbalik tuh, saling menghormati. Titik ininya penghormatan. Untuk mengerjakan apa yang dikerjakan secara masing-masing. Ini berbalik ke sini, berbalik ke sini. Ini barzakh bainahuma la ya bagian. Tengah-tengahnya adalah sikap saling menghormati. Itulah toleransi. La a'budu ma ta'budun. Yang mau saya katakan, kaidah tafsir mengatakan kalau terjadi perbuatan, nggak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, itu akan terjadi lagi di masa depan dengan cara-cara yang berbeda. Ya, Anda akan temukan orang-orang yang maksa sih, ya mohon maaf ya, nyerang sih tidak, menzalimi tidak, menyakiti sih tidak, cuman suka ngajak-ngajak, nawarin gitu. Ya ada nggak sekarang? Ada. Ya Car Free Day, carnya yang free, kan? Tapi di day itu kan kadang-kadang ada yang bawa makanan, bawa ini, bawa itu, nawarkan ini itu, ngajak. Ada yang ke tempat yang kena musibah, ya bawa sembako, bawa obat-obatan, tapi ditawarkan untuk pindah keyakinan dan sebagainya. Nggak maksa, ya, nggak menyakiti juga, tapi ngajak-ngajak. Ya ini sudah ada suratnya. Jadi kalau kita hafal ini, tahu konsepnya dan sebagainya, bisa menjawab. Ya, jadi begitu ditawarkan makanan, minuman, obat, ya dengan syarat begini-begini, sampaikan terima kasih banyak atas kebaikan-kebaikannya. Ketika alhamdulillah sebangsa setanah air Anda begitu luar biasa pedulinya. Ya, tapi mohon maaf kalau yang ngajak-ngajak seperti ini agak tertinggal. 15 abad sebelumnya sudah ada juga seperti ini. Ya, turun tuh surah Al-Kafirun dan indah sekali, nggak ada celaan di situ. Nggak dijelaskan oleh Anda surah Al-Kafirun. Wah, bagaimana itu? Anda jelaskan. Malah Anda yang berdakwah di situ tuh. Itu baru satu surat tuh. Tapi kalau belajar Al-Ikhlas, Masya Allah. Ya itu satu Al-Ikhlas aja udah menghasilkan seperti Bilal. Ahad. Apa tuh rahasianya tuh?
Ya, ini yang ingin saya sampaikan bahwa di 86 surah ini, surah Makkiyah, ada rahasia terkait dengan akidah, itu yang coba kita turunkan satu persatu. Itu yang ingin disampaikan. Terima kasih. Semoga sekali lagi semua aktivitas kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang benar, silahkan diamalkan. Kalau Anda melihat apa yang saya sampaikan hari ini ada yang kurang tepat atau ada bahkan yang keliru, tolong disampaikan kepada saya supaya saya bisa segera koreksi dan di pertemuan berikutnya saya luruskan bahwa kemarin saya keliru, harusnya begini, ya. Yang benar seperti ini. Atau boleh jadi ada yang kurang memahami sehingga mengetahuinya itu salah padahal mungkin benar atau kurang referensi, boleh juga dikonfirmasikan sehingga nanti kita bisa berbagi dalam kebaikan. Intinya kita mencoba menyampaikan yang baik, yang benar semampu yang bisa kita lakukan dan kita berharap Allah meridhai kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارزقنا نعمة الاستقامة في إقامة دينك يا أرحم الراحمين في إقامة شريعتك يا رب العالمين اللهم ارض عنا يا رب العالمين اللهم حبب علينا يا رب العالمين وحبب في قلوبنا حبك وحب رسولك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الحقنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.